Selamat datang di lentera kehidupan. Wajah disiram air keras dan kepala dibenturkan ke meja. Fatia nyaris tewas di tangan mertua. Tapi, jangan berkedip. Detik-detik saat sang suami memborgol ibunya sendiri dan mengungkap, sarapan beracun, di persidangan adalah plot twist paling gila tahun ini. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya melimpah. Amin. Inilah kisahnya. Namaku Fatia Arisanti, dan di atas kertas catatan sipil, aku adalah istri sah dari Haris Wijaya, putra tunggal sekaligus pewaris utama Imperium Tekstil PT Diah Tekstindo. Namun, di dalam dinding rumah megah bernuansa Eropa klasik di kawasan Pondok Indah ini, statusku lebih rendah daripada tikus yang mengerat di gudang belakang. Malam ini, rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggalku ini telah disulap menjadi panggung sandiwara paling gemerlap. Lampu kristal bat carat yang menggantung di langit-langit aula utama memancarkan cahaya keemasan, memantul pada lantai marmer Italia yang baru saja kupoles pagi tadi hingga licin seperti kaca. Aroma parfum mahal dari ratusan tamu sosialita bercampur dengan wangi bunga lili segar yang didatangkan khusus dari Belanda, menciptakan atmosfer kekayaan yang mencekik. Ini adalah pesta ulang tahun ke-55 mertuaku, Ibu Diah. Atau seperti yang ia suka sebutkan di depan kolega bisnisnya, perayaan dedikasi sang ratu tekstil. Aku berdiri di sudut ruangan, di ambang pintu yang memisahkan dapur kotor dengan aula pesta yang dingin ber-AC. Aku tidak mengenakan gaun sutra atau kebaya modern seperti tamu-tamu wanita lainnya. Tubuhku dibalut seragam pelayan berwarna hitam putih, lengkap dengan apron yang sedikit kekecilan di bagian pinggang. Bukan karena aku ingin memakainya, tapi karena pagi tadi, Ibu Diah membakar gaun pesta satu-satunya yang dibelikan Haris untukku dengan alasan, tidak sengaja tersenggol lilin aromaterapi. Kau tidak pantas berdiri di samping anakku dengan gaun murahan itu, Fatia, desisnya pagi tadi, sambil menyodorkan seragam ini. Tamu-tamu malam ini adalah investor kelas kakap. Jangan bikin malu keluarga Wijaya dengan penampilan gembelmu. Lebih baik kau bantu di dapur. Catering mahal ini butuh pengawasan. Dan disinilah aku sekarang. Menggenggam nampan perak berisi gelas-gelas champagne kosong. Dengan keringat dingin yang mulai membasahi punggung. Perutku terasa seperti diaduk-aduk. Rasa mual yang aneh, tajam, dan disertai sensasi terbakar di kerongkongan. Ini bukan sekadar masuk angin biasa. Sudah 2 bulan terakhir, setiap kali selesai meminum, jamu kesuburan warisan leluhur, yang diracik sendiri oleh Ibu Diah, tubuhku bereaksi semakin keras. Tapi aku tidak berani menolak. Menolak jamu itu sama dengan menolak kebaikan hati sang mertua, dan itu adalah dosa besar di rumah ini. Mataku menyapu ruangan, mencari sosok suamiku, Haris. Haris berdiri di tengah kerumunan, tampak gagah dengan setelan jas navy rancangan desainer lokal ternama. Ia sedang tertawa sopan menanggapi lelucon seorang bapak tua beruban, salah satu komisaris bank swasta. Haris adalah pria yang baik. Sungguh, ia lembut, tidak pernah membentak, dan selalu menyerahkan gaji bulanannya padaku, sebelum Ibu Diah merampasnya kembali dengan alasan tabungan masa depan. Masalah terbesar Haris bukanlah hatinya, melainkan tulang punggungnya. Di hadapan ibunya, Haris kehilangan fungsinya sebagai laki-laki dewasa. Ia berubah menjadi anak kecil berusia 5 tahun yang takut kehilangan uang saku. Jabatan direktur operasional yang ia emban hanyalah kosmetik. Semua orang tahu, tanda tangan Haris tidak laku tanpa stempel persetujuan Ibu Diah. Sayang, kamu kok di situ? Kamu pucat sekali. Haris tiba-tiba sudah ada di sampingku. Ia berhasil meloloskan diri dari kerumunan. Tangannya menyentuh lenganku yang tertutup kain seragam kasar. Matanya memancarkan kekhawatiran yang tulus, namun lemah. Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit pusing. Jawabku pelan, berusaha tersenyum. Aku tidak ingin merusak suasana hatinya. Ibu bilang kamu yang insisting mau bantu di dapur karena bosan. Bisik Haris, keningnya berkerut bingung. Padahal aku sudah belikan gaun biru itu. Kenapa kamu pakai ini? Aku tercekat. Jadi itu narasi yang dibangun Ibu Diah. Fatia si rajin. Fatia si tahu diri. Gaunnya rusak, Mas. Ketumpahan kopi tadi pagi. Bohongku. Melindungi perasaan Haris dari kekejaman ibunya sudah menjadi refleks pertahananku. Lagi pula, banyak tamu penting. Aku nggak nyaman kalau cuma diam saja. Haris menghela napas panjang,
Tampak lega karena tidak perlu berkonfrontasi dengan ibunya. Ya sudah. Tapi jangan capek-capek ya. Nanti kalau tamu sudah pulang, aku pijat kakimu. Janji manis yang klise. Sebuah obat penenang murahan untuk luka yang menganga lebar. Belum sempat aku menjawab, suara mikrofon berdengung nyaring, memotong percakapan kami. Cahaya lampu meredup, menyisakan satu sorot lampu utama ke arah panggung kecil di ujung ruangan. Di sana, berdirilah dia. Ibu Diah. Ia mengenakan kebaya merah darah yang dipenuhi payet kristal Swarovski. Di lehernya, melingkar kalung berlian seharga 1 unit apartemen di Jakarta Pusat. Wajahnya yang mulai keriput tertutup sempurna oleh lapisan make-up tebal, dan senyum itu adalah senjata yang paling berbahaya di ruangan ini. Selamat malam, para sahabat, kolega, dan keluarga tercinta. Suaranya menggema, renyah dan penuh wibawa palsu. Terima kasih telah hadir merayakan pencapaian kecil saya ini. Tepuk tangan membahana. Aku melihat Haris tersenyum bangga pada ibunya. Ia tidak melihat seringai licik di balik senyum itu. Malam ini spesial. Selain ulang tahun saya juga ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa bagi masa depan PT Diah Textindo. Lanjut Ibu Diah. Matanya sekilas menatap ke arahku, tatapan merendahkan yang seolah berkata, lihat tempatmu, sampah, lalu beralih ke pintu masuk utama. Sambutlah, putri dari rekan bisnis saya Bapak Gunawan, lulusan EMBA dari London yang baru saja pulang untuk bergabung dengan direksi kita. Mila Anastasia. Pintu terbuka. Masuklah seorang wanita muda yang cantik jelita. Tubuhnya tinggi semampai, dibalut gaun malam berwarna emas yang memamerkan kulit putih mulusnya. Rambutnya tergerai indah. Wajahnya memancarkan aura intelek dan kekayaan. Segala hal yang tidak kumiliki. Mila berjalan menuju panggung, diiringi tepuk tangan yang lebih meriah. Ia mencium pipi Ibu Diah. Lalu, seolah sudah dilatih, berdiri tepat di samping tempat kosong yang seharusnya diisi oleh Haris. Mila ini bukan hanya cerdas, tapi juga wanita yang tahu bagaimana membawa diri. Calon pemimpin masa depan yang sepadan dengan putra saya, Haris, ujar Ibu Diah, sengaja menekankan kata sepadan. Dadaku sesak. Rasa mual di perutku berubah menjadi rasa sakit fisik yang menusuk. Ini bukan sekadar pengenalan karyawan baru. Ini adalah proklamasi perang. Ibu Diah sedang mempertontonkan kandidat penggantiku di depan ratusan saksi mata. Aku melihat Haris di panggung, tampak canggung. Mila tersenyum padanya, mengulurkan tangan, dan Haris, dengan kenaifannya, menyambut uluran tangan itu. Mereka bertiga berdiri di sana. Sang Ratu, Pangeran Boneka, dan Putri Pilihan. Sebuah potret keluarga bahagia yang sempurna. Sementara aku hanyalah noda kotor di pinggir bingkai foto itu. Heh, bengong aja kamu. Sebuah bentakan kasar menyentakku kembali ke realitas. Embok Nah, kepala asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sini selama 20 tahun, menyenggol lenganku. Wajah tuanya tampak cemas, bukan marah. Nyonya Fatia jangan dilihat terus. Sakit hati nanti, bisik Embok Nah, suaranya bergetar kasihan. Itu nyonya besar sudah kasih kode. Minuman di meja VIP 3 sudah habis. Cepat diantar, sebelum nyonya besar ngamuk di depan tamu. Aku mengangguk lemah. Iya, Embok. Terima kasih. Aku berbalik menuju dapur basah. Uap panas dari steamer makanan langsung menampar wajahku, kontras dengan dinginnya AC di luar tadi. Bau amis ikan dan aroma bumbu yang tajam membuat perutku bergejolak hebat lagi. Rasanya ada sesuatu yang ingin keluar dari kerongkonganku. Aku mencengkeram pinggiran meja stainless steel untuk menahan keseimbangan. Pandanganku berkunang-kunang. Ada yang salah dengan tubuhku. Sangat salah. Tapi aku tidak punya waktu untuk sakit. Ibu Dia sudah menunggu minumannya. Jika aku terlambat 1 menit saja, dia tidak akan segan-segan memotong jatah uang belanja dapur, atau lebih buruk lagi, mempermalukanku di depan Mila. Aku menyeka keringat dingin di dahi dengan punggung tangan, lalu meraih nampan berisi gelas-gelas kristal berisi sirup merah marun itu. Warnanya mengingatkanku pada darah. Kuat, Fatia. Kamu harus kuat. Bisikku pada diri sendiri. Sebuah mantra kosong yang kuucapkan setiap hari selama 2 tahun pernikahan ini. Aku melangkah kembali ke aula pesta, membawa nampan itu dengan tangan gemetar, menuju meja tempat Ibu Dia sedang tertawa lepas bersama Mila.
Aku tidak tahu bahwa langkah-langkah ini akan menjadi langkah terakhirku sebagai menantu yang sabar. Di ujung sana, di balik senyum palsu dan kilau berlian itu, sebuah bencana sedang menunggu untuk meledak. Dan pemicunya hanyalah sebuah kaki yang dijulurkan dengan sengaja. Setiap langkah yang kuambil menuju meja VIP itu terasa seperti berjalan di atas paku panas. Lantai marmer yang licin memantulkan bayanganku. Seorang wanita berseragam pelayan dengan wajah pucat pasi dan keringat sebesar biji jagung di pelipis. Nampan perak di tanganku bergetar halus. Denting pelan antara gelas kristal dan permukaan logam itu terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Rasa mual itu datang lagi. Kali ini lebih hebat. Bukan sekadar keinginan untuk muntah, melainkan sensasi terbakar yang menjalar dari ulu hati hingga ke tenggorokan. Rasanya seolah ada cairan timah panas yang sedang menggerogoti lambungku perlahan-lahan. Rasa ini, aku mengenalnya. Ini adalah rasa yang sama yang mencekikku setiap pagi selama 6 bulan terakhir. Rasa dari cinta, ibu Diah yang dipaksakan masuk ke kerongkonganku. Pikiranku melayang mundur ke 8 jam yang lalu. Ke meja makan panjang yang menjadi saksi bisu penyiksaanku setiap pagi. Pukul 6 pagi tadi. Suasana di ruang makan terasa dingin, meski matahari pagi sudah menembus jendela kaca yang menghadap ke taman belakang. Haris sedang menikmati kopi espressonya sambil membaca berita saham di tablet, sementara aku baru saja selesai menata piring sarapan. Ibu Diah masuk dengan langkah tegap, membawa sebuah cawan keramik kecil tertutup rapat. Bau jamu yang menyengat, campuran antara aroma tanah basah, belerang, dan sesuatu yang amis, langsung memenuhi ruangan, mengalahkan aroma roti panggang dan kopi. Minum ini, Fatia. Mumpung masih hangat, perintah Ibu Diah, meletakkan cawan itu tepat di depan piringku. Aku menatap cairan hitam pekat di dalamnya. Warnanya keruh, seperti air selokan yang didiamkan semalaman. Perutku langsung bereaksi menolak bahkan sebelum aku menyentuhnya. Bu, bolehkah Fatia libur minum jamu hari ini? Pintaku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap hormat. Perut Fatia rasanya nggak enak sejak kemarin. Mual terus dan kepala Fatia sakit sekali. Mual? Mata Ibu Diah menyipit, tapi bukan karena khawatir. Ia menatapku seolah sedang mendeteksi kebohongan. Itu tandanya jamunya bekerja. Jamu ini sedang membersihkan rahimmu yang kotor itu. Racun-racun sisa makanan murah yang kamu makan dulu sedang dikeluarkan. Tapi, Bu, rasanya benar-benar sakit. Aku mencoba membela diri, melirik ke arah Haris, berharap suamiku akan bersuara. Haris meletakkan tabletnya. Ia menatapku, lalu menatap ibunya. Ma, Fatia memang kelihatan pucat banget loh. Ma, mungkin dosisnya dikurangi dulu? Atau kita bawa ke dokter saja? Dokter? Ibu Diah tertawa sinis. Dokter zaman sekarang cuma tahu kasih obat kimia yang bikin kering rahim. Kamu mau istrimu mandul selamanya? Haris? Kata, mandul, itu meluncur mulus dari bibirnya, menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisik. Ibu Diah beralih menatapku, wajahnya dipasang dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat. Drama ratu dimulai. Ya sudah kalau kamu nggak mau minum. Mama ini apalah? Cuma orang tua yang ingin sekali menimang cucu sebelum mati. Mama sudah susah payah cari bahan-bahan ini dari tabib kepercayaan keluarga di Solo. Harganya jutaan, Fatia. Tapi kalau kamu lebih sayang rasa mualmu daripada keinginan mertuamu yang sudah tua ini, buang saja. Ia mendorong cawan itu menjauh, lalu pura-pura menyeka sudut matanya dengan serbet. Haris, yang tidak tahan melihat ibunya, sedih, langsung luluh. Pertahanannya runtuh seketika. Ia menoleh padaku dengan tatapan memohon. Sayang, diminum ya? Ibu sudah capek-capek bikin loh. Siapa tahu ini memang ikhtiar kita buat dapat momongan. Tahan sedikit ya pahitnya? Bujuk Haris lembut. Aku menatap Haris, lalu menatap Ibu Diah yang kini mengintip dari balik serbetnya dengan sorot mata menunggu kepatuhan. Aku kalah. Demi menjaga kedamaian rumah ini, demi agar Haris tidak terjepit di antara dua wanita, aku meraih cawan itu. Bismillah. Bisikku, lalu menenggak cairan hitam itu dalam sekali teguk. Rasanya mengerikan. Pahit yang tidak wajar, diikuti rasa logam yang tertinggal di lidah. Seolah aku baru saja menjilat sendok besi berkarat. Cairan itu meluncur turun, membakar jalur kerongkonganku. Nah, begitu dong.
Itu baru menantu yang berbakti, ujar Ibu Diah, senyumnya kembali merekah. Senyum yang tidak mencapai matanya. Habiskan sampai ampasnya. Di situ khasiatnya. Aku menahan gejolak muntah sekuat tenaga, memaksakan senyum tipis, tidak menyadari bahwa setiap teguk cairan itu adalah akumulasi racun yang sedang menghancurkan organ dalamku perlahan-lahan. Kembali ke pesta. Lamunanku buyar saat kakiku tersandung pinggiran karpet tebal. Nampan di tanganku berguncang hebat, membuat cairan sirup merah di dalam gelas nyaris tumpah. Aku berhasil menyeimbangkan diri tepat waktu. Jantungku berpacu cepat. Napasku memburu. Aku sudah sampai di meja VIP nomor 1. Zona neraka sesungguhnya. Ibu Diah duduk di tengah bak Ratu Lebah. Diapit oleh Haris di sebelah kiri dan Mila di sebelah kanan. Mereka sedang tertawa renyah, membahas sesuatu yang sepertinya sangat lucu. Mila terlihat begitu sempurna. Ia sedang menuangkan teh untuk Ibu Diah dengan gerakan anggun, seolah ia sudah berlatih menjadi menantu di rumah ini selama bertahun-tahun. Ah, ini dia minumannya, celetuk Ibu Diah saat melihatku datang. Senyumnya langsung lenyap, digantikan tatapan dingin yang menusuk. Lama sekali, Fatia. Tamu saya sampai kehausan menunggu kamu. Maaf, Bu. Tadi harus menunggu gelas baru, jawabku pelan, meletakkan nampan di meja bundar itu. Tanganku gemetar hebat saat menurunkan gelas satu persatu. Mila menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa jijik, tapi dibungkus dengan simpati palsu yang menjengkelkan. Ya ampun, Mbak Fatia keringatnya banyak sekali, ujar Mila. Suaranya dibuat selembut mungkin namun cukup keras untuk didengar orang-orang di meja sebelah. Ia mengambil tisu dari tas Hermesnya dan menyodorkannya padaku, tapi tidak benar-benar menyentuhku. Mas Haris, kasihan lo istrinya. Kok dibiarkan jadi pelayan begini? Padahal kan ini pesta keluarga. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan, tapi sejatinya adalah penghinaan. Ia sedang menegaskan posisiku, istri sah yang diperlakukan seperti babu. Ibu Diah tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas kasar. Mila sayang, kamu jangan salah paham. Fatia ini memang hobinya kerja kasar. Dia itu dari kampung. Jadi kalau disuruh duduk manis pakai gaun pesta, dia malah masuk angin. Dia lebih nyaman pegang lap daripada pegang gelas wine. Darahku mendidih mendengar itu. Aku ingin berteriak. Aku ingin melempar nampan ini ke wajah tua yang penuh bedak itu. Aku lulusan sarjana ekonomi dengan predikat cum laude. Tapi di mulut Ibu Diah, aku hanyalah gadis kampung yang tak tahu etika. Aku melirik Haris, berharap ia membantah. Berharap ia mengatakan, tidak, istriku cerdas dan anggun. Tapi Haris hanya menunduk, sibuk mengaduk es batunya, menghindari tatapanku. Ia pengecut. Pengecut yang bersembunyi di balik ketiak ibunya. Sudah, sana kembali ke dapur. Usir Ibu Diah sambil mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Jangan berdiri di sini. Kamu menghalangi pemandangan. Mila mau foto sama saya. Rasa sakit di perutku mencapai puncaknya. Pandanganku mulai berbayang ganda. Wajah menyeringai Ibu Diah dan wajah cantik Mila seolah menyatu menjadi monster berkepala dua yang sedang menertawakanku. Baik, Bu, lirihku. Aku berbalik badan. Tubuhku limbung. Kakiku terasa seperti kapas, tidak menapak tanah dengan benar. Saat itulah aku melihatnya. Dari sudut mataku, aku melihat kaki Ibu Diah terulur keluar dari bawah taplak meja panjang. Bukan posisi kaki yang wajar untuk orang duduk. Itu posisi kaki yang disiapkan untuk menjigal. Otakku yang lamban karena racun terlambat memproses bahaya itu. Aku melangkah maju. Duk! Ujung sepatu ketsku menghantam hak sepatu tinggi Ibu Diah yang keras. Keseimbanganku hilang total. Tubuhku terlempar ke depan. Waktu seolah melambat. Aku melihat gelas-gelas di nampan melayang, sirup merah tumpah ke udara seperti percikan darah, dan lantai marmer yang keras semakin mendekat ke wajahku. Tapi bukan lantai yang menyambutku. Ibu Diah, dengan refleks yang anehnya sangat cepat untuk wanita seusianya, bukannya menolong, malah menyambar sesuatu dari ember pembersih yang kebetulan diletakkan pelayan lain di dekat pilar. Sebuah kain pel basah. Kain pel yang bau bahan kimianya menyengat hidung. Dasar menantu tidak berguna, teriaknya. Dan sebelum aku menyentuh lantai, kain pel kotor itu mendarat telak di wajahku. Dunia berputar dalam gerak lambat yang mengerikan.
Hal pertama yang kurasakan bukanlah rasa sakit akibat benturan, melainkan sensasi basah yang menjijikan, diikuti rasa perih yang menyengat kulit wajahku. Plah! Kain pel itu mendarat tepat di wajahku dengan kekuatan penuh. Serat-serat kain yang kasar, bau apek, dan aroma bahan kimia pembersih lantai yang sangat tajam seketika menampar indera penciumanku. Cairan dari kain pel itu merembes masuk ke mata, hidung, dan mulutku. Rasanya bukan seperti air sabun biasa. Ini panas. Panas seperti api. Kulit wajahku terasa melepuh seketika, seolah disiram air keras. Dasar perempuan sial. Kau sengaja, ya? Teriakan Ibu Diah memecah keriuhan pesta. Suaranya melengking tinggi, menembus gendang telingaku yang berdenging. Aku berusaha menggapai wajahku, berusaha menyingkirkan kain kotor itu, tapi keseimbanganku sudah hilang sepenuhnya akibat jegalan kakinya tadi. Tubuhku terhuyung ke depan, tak terkendali, menuju pilar marmer tajam yang menopang meja VIP. Belum sempat aku jatuh, aku merasakan dorongan kedua. Sebuah tangan dengan kuku-kuku tajam. Tangan Ibu Diah mendorong bahuku dengan kasar. "Minggir kamu! Jangan kotori gaun Mila!" bentaknya. Dorongan itu adalah eksekusi terakhir. Bra! Kepalaku menghantam sudut meja marmer itu dengan suara retakan yang muakan. Dunia seketika hening. Musik jazz yang elegan berhenti. Tawa para tamu terhenti. Aku terjerembab di lantai yang dingin. Rasa sakit yang tak terlukiskan meledak di pelipis kananku, lalu menjalar ke seluruh tempurung kepala. Pandanganku yang tadinya kabur kini berubah menjadi gelap gulita, dihiasi bintik-bintik cahaya putih yang menari-nari. Cairan hangat dan kental mulai mengalir deras dari keningku, menetes melewati mata kananku yang perih, membasahi pipi, lalu jatuh menodai lantai marmer putih yang tadi pagi kusikat dengan sepenuh hati. Darahku sendiri. Di antara kesadaran yang timbul tenggelam, aku mendengar suara pecahan gelas. Mila menjerit histeris, bukan karena khawatir padaku, tapi karena cipratan sirup, atau mungkin darahku, mengenai ujung gaun emasnya. "Ah! Gaunku! Tante Diah! Lihat! Dia ngotorin baju aku!" Pekik Mila manja, mundur menjauh seolah aku adalah bangkai tikus yang membawa wabah penyakit. "Ya ampun! Mila! Tenang sayang, nanti tante ganti 10 kali lipat." Suara Ibu Diah terdengar panik, tapi kepanikannya hanya tertuju pada gaun Mila. Ia berdiri di atasku, melihat tubuhku yang meringkuk kesakitan dengan tatapan jijik. Bukannya menolong, ia malah menendang pelan kakiku dengan ujung sepatunya. "Heh! Bangun! Jangan akting kamu! Cuma kebentur sedikit saja sudah kayak orang mau mati. Bangun! Bersihkan kekacauan ini!" hardik Ibu Diah. Aku mencoba membuka mulut, ingin berkata, "Sakit, Bu tolong," tapi lidahku keluh. Rasa logam di mulutku semakin pekat. Perutku kram hebat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas rahimku dengan kejam. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku lumpuh oleh rasa sakit gabungan. Benturan di kepala, kulit wajah yang terbakar cairan pel, dan kram perut yang tidak wajar. Di saat itulah, di tengah keputusasaan yang menggelapkan pandanganku, aku mendengar suara lain. Suara yang selama ini selalu lirih dan patuh, kini terdengar seperti raungan binatang buas yang terluka. "Fatia!" Langkah kaki berlari kencang mendekat. Getarannya terasa di lantai tempat pipiku menempel. Tangan-tangan kekar merengkuh tubuhku, mengangkat kepalaku dari genangan darah. Aroma kolon Haris bercampur dengan bau amis darahku. "Fatia! Sayang! Bangun! Ya Tuhan, darah, banyak sekali darahnya!" Suara Haris bergetar hebat, penuh teror. Aku memaksakan diri membuka mata kiri yang tidak tertutup darah. Wajah Haris ada di sana, pucat pasi, matanya terbelalak ngeri melihat luka di kepalaku. "Mas, sakit!" Bisikku lemah, sebelum batuk darah kecil keluar dari bibirku. Haris mendongak, menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat seumur hidupku bersamanya. Tatapan penuh kebencian murni. "Ibu apa-apain Fatia?" "Aku lihat, Bu. Aku lihat ibu menjigal dia. Aku lihat ibu melempar kain pel itu ke mukanya," teriak Haris. Suaranya menggelegar, membuat seluruh tamu undangan terdiam kaku. Ibu Diah tersentak mundur. Ia tidak menyangka boneka kecilnya bisa menggigit. Wajahnya memerah karena malu dan marah. "Jaga mulutmu, Haris!
Dia yang ceroboh. Dia mau menyiram Mila dengan sirup. Ibu cuma refleks melindungi tamu kehormatan kita. Elak ibu dia, suaranya meninggi, berusaha memutarbalikkan fakta di depan ratusan saksi. Dasar menantu pembawa sial. Di pesta ulang tahunku pun dia cari masalah. Cari masalah? Ibu yang gila. Raung Haris. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun hidupnya, Haris Wijaya membentak ibunya di depan umum. Haris tidak memedulikan tatapan kaget para kolega bisnis. Ia tidak memedulikan Mila yang pura-pura menangis di pojokan. Ia merobek kemeja mahalnya, melilitkannya ke kepalaku untuk menahan pendarahan. Tahan ya, sayang. Kita ke rumah sakit sekarang. Tahan. Bisik Haris di telingaku, air matanya menetes jatuh ke pipiku yang melepuh. Ia mengangkat tubuhku dengan mudah. Tubuhku terasa begitu ringan. Mungkin karena berat badanku turun drastis beberapa bulan ini akibat diet jamu, ibu dia. Saat Haris membopongku melewati kerumunan tamu yang berbisik-bisik, ibu dia masih berusaha menyelamatkan wajahnya. Ia mengejar kami, mencengkeram lengan Haris. Mau bawa kemana dia? Jangan bikin malu, Haris. Pesta belum selesai. Taruh dia di kamar belakang, panggil dokter puskesmas saja. Jangan lebay. Perintah ibu dia, matanya melotot tajam. Kalau kamu keluar dari pintu ini membawa perempuan gembel itu, jangan harap kamu dapat warisan sepeser pun. Ancaman itu. Ancaman klasik yang selalu membuat Haris tunduk selama ini. Aku merasakan tubuh Haris menegang. Detik itu terasa seperti selamanya. Apakah ia akan berhenti? Apakah ia akan meletakkanku kembali ke lantai dingin ini demi warisan? Haris berhenti melangkah. Ia menatap tangan ibunya yang mencengkeram lengannya, lalu menatap ibunya tepat di manik mata. Warisan? Haris tertawa hambar, tawa yang terdengar patah hati. Ibu pikir aku peduli sama uang ibu saat istriku sekarat. Dengan sentakan kasar, Haris menepis tangan ibunya. Kalau Fatia kenapa-napa, ibu yang akan aku tuntut pertama kali. Ingat itu. Haris berbalik dan berlari keluar, menembus pintu utama, meninggalkan ibu dia yang terpaku dengan mulut menganga di tengah aula pesta yang kini sunyi senyap. Angin malam menerpa wajahku saat kami keluar dari rumah neraka itu. Rasa sakit di kepalaku semakin menjadi-jadi, menarikku ke dalam jurang ketidaksadaran. Hal terakhir yang kuingat sebelum semuanya gelap adalah rasa panas yang aneh di wajahku, bukan dari darah, tapi dari sisa cairan di kain pel tadi yang terus bereaksi dengan kulitku. Baunya bau pembersih kerak keramik keras. Lalu, satu pikiran melintas samar sebelum aku pingsan total. Kenapa perutku sakit sekali? Sakitnya berbeda, seperti ada nyawa lain yang ikut menjerit di dalam sana. Dan kegelapan pun menelanku bulat-bulat. Bau antiseptik yang tajam menyambut kesadaranku. Mataku mengerjap berat. Cahaya lampu neon putih yang terlalu terang menusuk retina, memaksaku menyipitkan mata. Kepalaku terasa berat, seperti diisi timah panas. Denyut nyeri di pelipis kanan masih ada, tapi kini teredam oleh rasa kebas obat bius. Mas Haris. Panggilku parau. Tenggorokanku kering kerontang. Sayang, kamu sudah sadar? Wajah Haris muncul di pandanganku. Matanya merah dan bengkak. Kemeja pestanya yang mahal kini kusut dan berlumuran noda darah kering. Darahku. Ia menggenggam tanganku erat. Seolah takut aku akan hilang jika ia lepaskan sedetik saja. Jangan banyak bergerak dulu. Kamu masih di UGD, baru dipindahkan ke ruang observasi, kata Haris lembut, mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya yang gemetar. Aku mencoba bangun, tapi rasa perih yang luar biasa menyengat separuh wajah kananku. Rasanya kaku dan tebal. Tanganku meraba pipi kanan, tapi yang kusentuh adalah permukaan kasar perban tebal. Mas, wajahku kenapa? Tanyaku panik. Ingatan tentang kain pel basah itu kembali menghantamku. Rasanya panas, Mas. Haris terdiam. Ia menelan ludah, jakunnya naik turun dengan susah payah. Ia tidak berani menatap mataku. Sebelum Haris sempat menjawab, tirai bilik UGD disibak. Seorang dokter muda berkacamata masuk, diikuti 2 orang perawat. Nametak di jas putihnya tertulis, Dr. Rian, SPM. Wajah dokter itu serius. Terlalu serius untuk sekadar menangani luka benturan biasa. Bapak Haris, istri Anda sudah sadar? Tanya Dr. Rian. Ia memeriksa monitor detak jantung di samping ranjangku,
lalu menulis sesuatu di papan jalan dengan cepat. Sudah, Dok. Tapi dia mengeluh perih di wajahnya. Jawab Haris cemas. Dokter Rian menghela napas panjang. Ia meletakkan papan jalannya dan menatap kami berdua bergantian. Tatapannya adalah tatapan pembawa kabar buruk. Bu Fatia, Pak Haris, ada beberapa hal serius yang perlu saya sampaikan terkait hasil pemeriksaan laboratorium dan kondisi fisik Ibu. Dokter Rian memulai, suaranya tenang namun tegas. Kami menemukan 3 kondisi medis utama yang sangat mengkhawatirkan. Jantungku berdegup kencang. Firasat buruk mulai merayap naik. Pertama, mengenai luka di wajah Ibu. Dokter Rian menunjuk perban di pipiku. Itu bukan sekadar iritasi akibat air kotor. Jaringan kulit Ibu mengalami luka bakar kimiawi tingkat 2, chemical burn. Berdasarkan residu yang kami ambil dari sisa cairan di kulit wajah, kain pel tersebut mengandung zat korosif yang sangat kuat. Kemungkinan besar pembersih kerak keramik industri atau asam klorida dalam dosis tinggi. Jika cairan itu mengenai kornea mata Ibu sedikit saja, Ibu bisa buta permanen. Aku menutup mulutku dengan tangan. Ngeri. Kain pel itu? Ibu dia tidak hanya mengambil sembarang kain. Itu kain yang direndam bahan kimia keras. Haris mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Asam klorida itu yang biasa dipakai Mang Ujang buat bersihin kerak toilet belakang. Desisnya pelan, kemarahan mulai mendidih di suaranya. Kedua, lanjut Dokter Rian, nadanya semakin berat. Kami melakukan tes darah lengkap karena Ibu datang dalam kondisi muntah darah dan pucat yang tidak wajar. Hasil toksikologi awal menunjukkan adanya kandungan logam berat jenis arsenik dan sisa pestisida organofosfat dalam darah Ibu. Kadarnya belum mematikan seketika, tapi sudah terakumulasi cukup lama. Ini yang menyebabkan Ibu sering mual, pusing, sakit perut, dan lemas kronis. Duniaku runtuh. Arsenik? Pestisida? Ingatanku langsung melayang pada cawan keramik hitam setiap pagi. Minum ini, Fatia. Jamu warisan leluhur. Jamu ini sedang membersihkan rahimmu. Jamu itu bukan pembersih rahim. Itu racun. Ibu dia memberiku racun tikus sedikit demi sedikit setiap hari, membunuhku perlahan sambil tersenyum manis. Air mata menetes dari mataku yang tidak diperban. Aku menatap Haris, dan aku melihat kehancuran di matanya. Ia juga menyadarinya. Ibunya, wanita yang ia hormati, telah meracuni istrinya di meja makan mereka sendiri. Dan yang ketiga. Dokter Rian berhenti sejenak, seolah ragu apakah kami sanggup mendengar satu fakta lagi. Ia menatapku dengan sorot mata iba yang mendalam. Bu Fatia, apakah Ibu sadar bahwa Ibu sedang terlambat datang bulan? Aku menggeleng lemah. Siklus saya memang tidak teratur, Dok. Ibu mertua bilang itu karena hormon saya jelek. Bukan hormon jelek, Bu, potong Dokter Rian tegas. Ia mengambil sebuah lembar hasil USG dari balik papan jalannya dan menunjukkannya padaku. Di sana, di tengah gambar hitam putih yang buram, ada titik kecil seukuran kacang tanah yang berdenyut samar. Selamat, Bu Fatia. Ibu sedang hamil 8 minggu. Janinnya masih bertahan, meskipun ibunya mengalami trauma fisik dan keracunan. Hening. Ruang UGD yang bising seketika terasa sunyi senyap. Aku terpaku menatap titik kecil itu. Anakku. Aku hamil? Selama ini aku hamil? Dan rasa sakit perut yang ibu dia bilang, pembersihan rahim. Itu adalah tubuhku yang berjuang melindungi bayi ini dari racun yang kupaksa telan? Hamil? Suara Haris pecah, bergetar hebat antara bahagia dan horor. Istri saya hamil. Dok, anak saya dia selamat. Detak jantungnya lemah. Pak, karena efek racun dan stres fisik ibunya. Tapi dia pejuang yang kuat. Dia masih ada di sana. Jelas Dokter Rian. Haris jatuh berlutut di samping ranjangku. Ia membenamkan wajahnya di spray. Menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukan lagi tangisan sedih, tapi tangisan penyesalan yang menyayat hati. Maafkan aku, Fatia. Maafkan aku. Raung Haris. Aku yang memaksamu minum itu. Aku yang membujukmu. Ya Tuhan, aku hampir membunuh anakku sendiri. Aku mengelus rambut Haris dengan tangan gemetar. Rasa marah, sedih, dan lega bercampur aduk menjadi satu. Aku hamil. Aku akan menjadi ibu. Tapi di saat yang sama,
Aku sadar bahwa nenek dari bayi ini baru saja mencoba membunuhnya. Dokter Rian membiarkan kami menangis sejenak. Lalu ia berbicara lagi dengan nada profesional namun mendesak. Pak Haris, sebagai dokter, saya wajib melaporkan kasus ini. Ini bukan kecelakaan rumah tangga biasa. Ini ada unsur pidana. Penganiayaan berat dengan bahan kimia dan percobaan pembunuhan dengan racun. Saya sudah mengamankan sampel darah dan residu di wajah Ibu Fatia sebagai barang bukti. Dokter itu menatap Haris tajam. Apakah Bapak bersedia jika kami memanggil polisi sekarang? Atau Bapak mau menyelesaikan ini secara kekeluargaan? Pertanyaan jebakan. Pertanyaan yang menguji kesetiaan Haris. Apakah ia akan melindungi nama baik keluarga Wijaya yang terhormat? Atau melindungi istri dan anak yang nyaris mati di tangannya? Haris mengangkat wajahnya. Air matanya sudah kering. Digantikan oleh tatapan dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang pria yang baru saja membunuh sisi naif dalam dirinya. Ia berdiri tegak, menatap Dokter Rian tanpa keraguan. Lapor, Dok, kata Haris tegas, suaranya dingin seperti baja. Panggil polisi sekarang. Buat visum selengkap-lengkapnya. Jangan ada satupun luka yang terlewat. Tapi ibumu. Aku mencoba menyela, takut Haris bertindak impulsif. Haris menoleh padaku, mengecup keningku yang tidak diperban dengan lembut. Dia bukan ibuku lagi, Fatia, bisik Haris. Seorang ibu tidak akan meracuni cucunya sendiri. Malam ini, dia hanyalah seorang kriminal. Haris mengeluarkan ponselnya. Ia tidak menelepon ibunya. Ia menelepon Pak Burhan, kepala keamanan pabrik yang paling setia padanya, bukan pada ibunya. Halo, Pak Burhan. Segel rumah Pondok Indah sekarang. Kunci semua akses. Jangan biarkan siapapun keluar atau masuk, terutama ibu dia. Dan satu lagi, cari Embok Nah. Amankan dia sebelum ibu sempat membuang barang bukti di dapur. Saya kesana bersama polisi. Haris menutup telepon. Perang telah dimulai. Dan kali ini, Haris tidak berdiri di tengah. Ia berdiri di depanku, sebagai perisai. Jam dinding di ruang rawat inap VIP itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara detak jarum jam itu seirama dengan denyut nyeri yang masih berdenyut di balik perban tebal yang membungkus separuh wajahku. Aku sendirian di ruangan yang dingin ini. Haris sudah pergi 1 jam yang lalu bersama 2 petugas kepolisian berpakaian preman. Ia tidak tega meninggalkanku, tapi aku yang memaksanya. Pergi, Mas. Jangan biarkan dia menghilangkan barang bukti. Demi anak kita. Bisikku tadi, melepaskan genggaman tangannya. Kini, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, merenungi nasib janin kecil di dalam rahimku. 8 minggu. Ia bertahan hidup di tengah lautan racun arsenik dan pestisida. Betapa kuatnya dia. Jauh lebih kuat daripada ibunya yang selama ini hanya bisa diam dan menunduk. Pintu kamar rawat terbuka pelan. Jantungku melonjak. Haris masuk. Penampilannya berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah menyala, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang ditahan sekuat tenaga. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tablet dan kantong plastik bening berisi bubuk berwarna aneh. Di belakangnya, seorang polisi muda masuk, membawa berkas laporan. Bagaimana, Mas? Tanyaku, suaranya serak. Aku mencoba duduk, menahan rasa sakit di perut. Haris tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, meletakkan kantong plastik itu di meja samping ranjangku dengan gerakan kasar, seolah benda itu menjijikkan. Kita sudah punya semuanya, Fatia, kata Haris, suaranya bergetar karena emosi yang meluap. Ternyata selama ini, kita tinggal serumah dengan iblis. Haris duduk di tepi ranjang. Ia membuka tabletnya. Layar menyala, menampilkan galeri video. Embok Nah, ucap Haris tiba-tiba. Embok Nah yang menyelamatkan nyawamu. Aku mengernyit bingung. Embok Nah. Saat aku sampai di rumah bersama polisi, ibu sedang panik. Dia berusaha mengusir polisi, berteriak-teriak soal privasi. Tapi Embok Nah diam-diam menarikku ke kamar pelayan. Dia menyerahkan ini. Haris menunjuk sebuah flash disk kecil yang tercolok di tablet. Embok Nah sudah curiga sejak 3 bulan lalu. Fatia. Dia sering melihat ibu mengunci diri di dapur basah saat subuh. Waktu semua orang masih tidur. Embok Nah bilang,
Baunya aneh setiap ibu selesai meracik jamu itu. Karena takut dituduh memfitnah, Embok Nah diam-diam membeli kamera pengintai kecil. Kamera murah yang biasa dipakai mengawasi bayi, dan menyembunyikannya di balik tumpukan kaleng kerupuk di rak atas. Napasku tercekat. Embok Nah, wanita tua yang jarang bicara itu, ternyata adalah malaikat pelindungku. Lihat ini, Fatia. Kamu harus lihat ini supaya kamu tidak ragu sedikitpun untuk memenjarakan dia. Haris menekan tombol play. Video itu hitam putih, sedikit bersemut, tapi gambarnya cukup jelas. Timestamp di pojok video menunjukkan tanggal 2 hari yang lalu, pukul 5.15 pagi. Di layar, tampak dapur basah rumah kami. Sosok Ibu Diah masuk mengenakan daster sutra mahalnya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan situasi aman, lalu membuka lemari bawah tempat penyimpanan bahan kimia pembersih lantai. Di video itu, Ibu Diah tidak mengambil pembersih lantai biasa. Ia merogoh jauh ke belakang, mengeluarkan sebuah botol kaca kecil tanpa label dan sebuah bungkusan kertas coklat. Ia meletakkan cawan keramik hitam, cawan, neraka, yang kuhafal mati, di atas meja. Tangannya bergerak cekatan. Ia menuangkan bubuk jamu herbal biasa. Lalu, dengan gerakan santai, ia membuka bungkusan kertas coklat itu. Ia mengambil sejumput bubuk putih menggunakan sendok takar yang sangat kecil. Bubuk arsenik. Ia menaburkannya ke dalam cawan. Tidak berhenti di situ. Ia membuka botol kaca kecil itu, yang menurut hasil lab adalah pestisida cair berkonsentrasi tinggi, dan meneteskannya 3 tetes. Hanya 3 tetes. Dosis yang diperhitungkan dengan sangat teliti. Cukup untuk membuat sakit, cukup untuk membunuh janin, tapi tidak cukup untuk membunuh orang dewasa seketika agar tidak menimbulkan kecurigaan. Yang membuat darahku membeku bukanlah racikannya, tapi wajahnya. Di video itu, saat mengaduk racun mematikan itu, Ibu Diah tersenyum. Ia tersenyum lebar, bahkan sempat bersenandung kecil. Terlihat dari gerakan kepalanya yang mengangguk-angguk mengikuti irama lagu tak terdengar. Ia tampak begitu menikmati prosesnya. Ia tampak bahagia saat meracik kematian untuk menantunya sendiri. Lihat bibirnya. Bisik Haris, jarinya menunjuk layar dengan gemetar. Polisi sudah meminta ahli bahasa bibir untuk menganalisis ini nanti. Tapi aku tahu apa yang dia ucapkan. Dia bergumam, mati pelan-pelan ya, benalu biar Mila bisa masuk. Aku menutup mulut, menahan jeritan. Air mata kemarahan mengalir deras membasahi pipiku yang diperban. Dia bukan manusia, Mas. Belum selesai, potong Haris dingin. Ia menggeser video ke rekaman lain. Ini rekaman pagi ini, sesaat sebelum pesta. Di video kedua, terlihat Ibu Diah sedang menuangkan cairan pembersih kerak keramik, cairan keras berwarna biru tua, ke dalam ember pel. Ia tidak mengencerkannya dengan air. Ia membiarkannya murni. Lalu ia merendam kain pel itu di sana. Biar wajahnya hancur sekalian. Biar Haris jijik lihat mukanya. Gumam Ibu Diah di video itu. Kali ini suaranya tertangkap samar oleh mikrofon kamera murah itu karena suasana dapur yang sunyi. Video berakhir. Layar menjadi gelap, menyisakan pantulan wajah kami yang hancur. Polisi muda yang berdiri di belakang Haris berdehem pelan, tampak tidak nyaman namun profesional. Bukti ini sangat kuat, Bu Fatia, Pak Haris. Ini masuk kategori premeditated attempted murder, percobaan pembunuhan berencana. Ditambah dengan barang bukti fisik yang kami temukan di lemari tersembunyi Ibu Diah, botol pestisida dan sisa arsenik yang belum sempat dibuang, kami sudah punya cukup alasan untuk melakukan penahanan malam ini juga. Haris menatapku. Tatapannya kini keras. Tidak ada lagi jejak Haris yang plin-plan. Embok Nah juga sudah diamankan polisi sebagai saksi kunci. Dia menyerahkan bungkusan bubuk yang dia curi dari tempat sampah Ibu Diah minggu lalu. Itu yang ada di plastik ini. Haris menepuk plastik di meja. Isinya racun tikus yang sudah digiling halus. Aku menatap plastik itu. Benda itu pernah masuk ke tubuhku. Benda itu nyaris membunuh Fathan. Nama yang sudah kusiapkan untuk anakku. Mas, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku. Haris berdiri. Ia merapikan jasnya yang kusut. Aura kepemimpinan yang selama ini terkubur di bawah bayang-bayang ibunya, kini bangkit sepenuhnya. Polisi akan menjemputnya di rumah sakit ini, Fatia. Dia ada di lobi bawah sekarang.
sedang berakting pingsan dan minta dirawat di kamar VVIP untuk menghindari wartawan yang mulai berdatangan. Haris tersenyum sinis. Tapi dia lupa satu hal. Rumah sakit ini, pemilik saham mayoritasnya adalah teman kuliahku, bukan teman arisannya. Aku sudah memblokir akses VVIP-nya. Haris mendekatkan wajahnya padaku, mengecup keningku lama. Istirahatlah, sayang. Jaga anak kita. Biar aku yang turun ke bawah. Aku akan pastikan dia diseret keluar dari lobi itu dengan borgol di tangannya, disaksikan oleh semua orang yang dia banggakan. Aku ingin melihatnya, Mas, pintaku tiba-tiba. Kebencian memberiku kekuatan baru. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa dia sudah kalah. Haris menggeleng tegas. Tidak, kamu harus istirahat. Tapi... Haris menatap polisi itu. Pak, boleh saya minta tolong satu hal? Saat penangkapan nanti, tolong pastikan dia tahu bahwa laporan ini dibuat atas nama saya. Putranya sendiri. Polisi itu mengangguk hormat. Siap, Pak. Haris berbalik dan berjalan keluar kamar. Langkahnya tegap dan berat. Seperti langkah seorang algojo yang siap menjatuhkan vonis mati. Malam ini, di dapur sang penyihir, bukti telah berbicara. Dan sebentar lagi, sang ratu akan turun tahta dengan cara yang paling memalukan. Ruang rawat inapku sunyi. Hanya terdengar dengungan halus mesin pendingin udara dan tetesan infus yang mengatur ritme kehidupanku saat ini. Namun, di layar tablet yang ditinggalkan Haris di pangkuanku, keriuhan neraka sedang berlangsung secara live. Haris tidak membiarkanku turun. Tapi ia memastikan aku tidak melewatkan satu detik pun momen kejatuhan ibunya. Ia telah menyambungkan tablet ini ke akses CCTV keamanan lobi rumah sakit, akses khusus direksi yang ia miliki berkat koneksinya. Di layar beresolusi tinggi itu, aku melihat lobi utama rumah sakit yang megah. Di sana, di tengah lingkaran para perawat yang tampak kewalahan dan beberapa pengunjung yang mulai merekam dengan ponsel mereka, duduklah ibu dia. Ia duduk di kursi roda yang disediakan rumah sakit. Tangan kanannya memegangi dada kiri dengan gaya teatrikal yang sangat kuhafal. Wajahnya, yang tadi beringas saat melempar kain pel, kini dipasang dengan ekspresi menderita yang sempurna. Mulutnya bergerak-gerak cepat, membentak seorang kepala perawat. Aku menaikkan volume tablet. Suaranya terdengar jernih. Kalian tahu siapa saya? Saya Diah Wijaya, pemilik Diah Textindo. Jantung saya sakit. Siapkan kamar VVIP Presiden Suite sekarang. Saya tidak mau dirawat di bangsal umum seperti orang miskin. Teriaknya, napasnya dibuat tersengal-sengal. Maaf, Bu Diah, jawab perawat itu sabar namun tegas. Sistem kami menolak admision Ibu. Akses asuransi dan jaminan korporat Ibu diblokir oleh penanggung jawab utama. Kami tidak bisa memproses kamar VVIP tanpa deposit tunai. Diblokir. Siapa yang berani blokir? Panggil anak saya. Panggil Haris. Dia pasti sedang mengurus administrasi. Ibu Diah menggebrak sandaran kursi roda. Saat itulah, sosok yang dipanggilnya muncul di pintu putar lobi. Suamiku berjalan masuk. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang penyidik berpakaian preman berjalan tegap, membelah kerumunan orang yang penasaran. Langkah Haris tenang, namun auranya memancarkan dingin yang membekukan. Ia tidak berlari menghampiri ibunya dengan wajah cemas seperti biasanya. Ia berjalan santai, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Melihat kedatangan putranya, mata ibu Diah berbinar penuh harap. Ia langsung mengubah posisinya, menyandarkan kepala lemas ke sandaran kursi, air mata palsu mulai mengalir. Haris, anakku, serunya parau. Lihat mereka. Nah, perawat-perawat kurang ajar ini menelantarkan ibumu yang jantungan. Mereka bilang kartumu diblokir. Cepat pecat mereka semua. Cepat bawa mama ke kamar. Haris berhenti tepat 2 meter di depan kursi roda ibunya. Ia menatap wanita yang melahirkannya itu tanpa ekspresi. Kamar VVIP penuh, Bu, jawab Haris datar. Tapi jangan khawatir. Saya sudah siapkan kamar khusus yang sangat aman untuk ibu. Gratis. Tidak perlu deposit. Ibu Diah tersenyum lega, mengira sandiwaranya berhasil. Bagus. Itu baru anak berbakti. Ayo cepat dorong mama. Haris tidak bergerak. Ia justru mundur selangkah,
memberi ruang bagi pria berseragam polisi di belakangnya untuk maju. Senyum Ibu Diah luntur seketika. Matanya membelalak menatap lencana polisi yang berkilau di bawah lampu lobi. "Selamat malam, Ibu Diah Pitaloka," sapa polisi berpangkat inspektur itu dengan suara bariton yang berat. Ia mengeluarkan selembar kertas berlogo kepolisian. "Apa ini? Kenapa ada polisi?" Suara Ibu Diah mulai panik, nada dominannya retak. "Haris? Apa maksudnya ini?" Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 007X 2024 tertanggal hari ini, atas nama pelapor Haris Wijaya, lanjut polisi itu, membacakan surat perintah dengan lantang. "Kami melakukan penahanan terhadap Saudari Diah Pitaloka atas dugaan tindak pidana penganiayaan berat berencana dan percobaan pembunuhan menggunakan zat kimia berbahaya." Hening. Lobi rumah sakit yang bising itu seketika mati suara. Para pengunjung menahan napas. Kamera-kamera ponsel semakin banyak terarah ke titik tengah drama itu. Ibu Diah ternganga. Wajahnya pucat. Kali ini pucat sungguhan, bukan make up. Pembunuhan? Siapa yang saya bunuh? "Saya tidak membunuh siapa-siapa. Ini fitnah," pekiknya histeris. Ia mencoba berdiri dari kursi rodanya, melupakan akting sakit jantungnya sejenak. "Anda punya hak untuk diam," kata polisi itu sambil mengeluarkan borgol perak dari sabuknya. "Segala perkataan Anda bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Saat melihat borgol itu, Ibu Diah melompat bangun. "Jangan sentuh saya!" teriaknya melengking. Ia berlari ke arah Haris, mencengkeram jas anaknya. "Haris, kamu gila ya? Kamu melaporkan ibumu sendiri? Demi perempuan kampung itu? Demi pelacur itu kamu mau memenjarakan ibumu?" Haris tidak bergeming. Ia menatap tangan ibunya yang mencengkeram jasnya, tangan yang sama yang menabur racun ke makanan istrinya. Dengan gerakan perlahan tapi tegas, Haris melepaskan jari-jari ibunya satu persatu dari bajunya. "Jangan sebut istriku pelacur, Bu," kata Haris, suaranya pelan tapi menggema ngeri di keheningan lobi. "Fatia sedang mengandung cucu ibu. Cucu yang ibu coba bunuh dengan arsenik dan pestisida setiap pagi." Ibu Diah membeku. Matanya berkedip cepat. "Hamil? Dia hamil?" "Ya. Dan ibu tahu itu, kan? Makanya ibu kasih racun dosis kecil supaya dia keguguran pelan-pelan tanpa jejak, kan?" Tembak Haris telak. "Itu jamu. Itu jamu kesehatan?" Elak Ibu Diah gelagapan. "Jamu yang dicampur racun tikus bukan jamu, Bu. Itu vonis mati," potong Haris. Ia mengangkat flash disk yang tadi ia bawa, kemungkinan salinannya. Rekaman CCTV dapur sudah ada di tangan polisi. Senyum ibu saat meneteskan racun itu jelas sekali terlihat. Wajah Ibu Diah runtuh. Topeng bangsawannya hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi ratu tekstil yang angkuh. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan dan terpojok. Melihat tidak ada jalan keluar, Ibu Diah kembali ke taktik andalannya, manipulasi emosi. Ia menjatuhkan diri ke lantai marmer lobi, bersimpuh di kaki Haris, menangis meraung-raung. "Haris, ampuni Mama. Nah, Mama hilaf. Mama cuma mau yang terbaik buat kamu. Mama nggak mau kamu hidup susah sama perempuan miskin itu. Mama melakukan ini demi masa depanmu. Jangan biarkan Mama di penjara. Nah, Mama sudah tua." Tangisan itu begitu memilukan bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Beberapa pengunjung tampak berbisik kasihan. Tapi aku, yang menonton dari layar tablet, tidak merasakan kasihan sedikit pun. Aku ingat rasa panas di wajahku. Aku ingat rasa sakit di perutku. Aku ingat senyumnya saat meracik racun. Haris menunduk. Ia menatap ibunya yang sedang memeluk kakinya. "Masa depan saya sudah hancur saat ibu memutuskan untuk menjadi pembunuh," ucap Haris dingin. Ia menendang pelan kaki ibunya agar melepaskan pelukannya, lalu memberi isyarat kepada polisi. "Pak, silakan bawa. Dia sehat walafiat. Sakit jantungnya cuma akting." Dua polisi wanita maju. Mereka mengangkat Ibu Diah dengan paksa. Borgol perak itu terkunci di pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang nyaring. "Haris! Anak durhaka! Kutukan ibu akan mengikutimu. Aku tidak sudi punya anak sepertimu. Haris!"
Teriakan kutukan Ibu Diah menggema ke seluruh penjuru lobi saat ia diseret keluar menuju mobil patroli yang sirinenya mulai menyala biru merah di luar pintu kaca. Ia meronta-ronta seperti orang gila, menjatuhkan harga dirinya sendiri di titik terendah. Flash kamera wartawan yang baru tiba mulai menyambar-nyambar wajahnya yang berantakan. Besok pagi, headline koran dan media sosial akan penuh dengan wajah Ratu Tekstil yang menjadi pesakitan. Haris berdiri diam di tempatnya sampai mobil polisi itu melaju pergi. Bahunya yang tegap perlahan turun, seolah beban ribuan ton baru saja terangkat darinya, namun meninggalkan lubang besar di dadanya. Ia menoleh ke arah kamera CCTV, ke arahku. Ia tahu aku sedang menonton. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi ia mengangguk pelan. Sebuah janji tanpa suara. Sudah selesai. Kau aman sekarang. Layar tablet menjadi hitam saat Haris memutus sambungan. Aku bersandar kembali ke bantal rumah sakit. Air mata menetes dari sudut mataku, membasahi perban. Bukan air mata sedih. Itu adalah air mata pelepasan. Malam ini, monster itu sudah dikurung. Tapi aku tahu, ini baru permulaan dari perang sesungguhnya. Ibu Diah punya uang, punya pengacara licik, dan punya lidah ular yang berbisa. Pengadilan nanti tidak akan mudah. Namun, setidaknya malam ini, aku bisa tidur tanpa takut esok pagi aku harus meminum racun lagi. Tanganku mengelus perutku yang masih rata. Kita menang satu babak. Nak, bisikku. Ayahmu dia ternyata pahlawan kita. 3 hari pasca penangkapan yang menghebohkan itu, aku mengira keadilan sudah tegak berdiri. Aku mengira Ibu Diah akan meringkuk di sel yang dingin, meratapi dosanya. Betapa naifnya aku. Aku lupa bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk narasi kebenaran. Pagi ini, di ruang rawat inap yang masih menjadi penjaraku, aku menonton televisi yang tergantung di dinding. Siaran berita pagi menayangkan wajah pengacara kondang, Anwar Sastranegara, yang kini berdiri sebagai kuasa hukum Ibu Diah. Pria itu berdiri di depan kantor polisi, dikerubungi puluhan wartawan, dengan gaya bicara yang licin seperti belut. Klien saya, Ibu Diah Pitaloka, adalah korban dari kesalahpahaman tragis, ujar Anwar dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Beliau adalah wanita lansia berusia 55 tahun yang mulai menunjukkan gejala demensia dini dan depresi mayor sejak ditinggal almarhum suaminya. Tindakan beliau di dapur dan di pesta itu bukan kejahatan terencana, melainkan episode kebingungan. Aku mencengkeram remote TV hingga buku jariku memutih. Kebingungan? Dia tersenyum saat meracik racun. Mengenai racun. Lanjut Anwar, beliau mengira itu suplemen herbal. Dan soal kain pel? Beliau mengira itu air biasa untuk membersihkan noda. Beliau tidak sadar ada bahan kimia di sana. Klien saya sedang sakit jiwa. Saudara-saudara. Seharusnya beliau dirawat di sanatorium, bukan di penjara. Kami sedang mengajukan penangguhan penahanan agar beliau bisa berobat. Bra. Haris mematikan televisi dengan kasar. Ia melempar remote itu ke sofa. Napasnya memburu. Omong kosong. Geram Haris. Demensia apanya? Minggu lalu dia masih bisa memimpin rapat direksi dan menghitung selisih laba rugi sampai digit desimal. Itu cuma taktik supaya dia lolos dari hukum pidana. Haris berjalan mondar-mandir di kamar rawat, frustrasi. Dan yang lebih parah, Fatia para buzzer bayaran Anwar sudah mulai bergerak di media sosial. Haris ragu-ragu, tapi aku memintanya menyerahkan ponselnya. Aku perlu tahu, Mas. Aku perlu tahu sejahat apa dunia di luar sana, kataku tegas. Dengan berat hati, Haris memberikan ponselnya. Aku membuka kolom komentar di berita viral penangkapan Ibu Diah. Hatiku mencelos membaca komentar-komentar teratas yang sudah digiring opininya oleh akun-akun anonim. Netizen maha benar. Ah, paling menantunya yang lebay. Orang tua pikun kok dipolisikan. Dasar anak durhaka. Anti pelakor? Infonya sisi menantu ini dari kampung. Sengaja mancing emosi mertua biar dapat pesangon cerai. Playing victim banget. Dunia tipu-tipu. Lagian hamil 8 minggu kok gak dijaga? Malah kerja berat. Salah sendiri kalau kenapa-napa. Jangan nyalahin mertua yang udah tua dong. Air mataku tidak keluar, tapi dadaku sesak bukan main. Aku yang diracun. Aku yang disiram air keras. Aku yang nyaris mati. Tapi di mata mereka,
Aku adalah penjahat yang memenjarakan wanita tua yang malang. Mereka memutarbalikkan fakta. Bisikku, suaranya bergetar. Ibu dia ingin membuat kita terlihat seperti anak durhaka agar publik berbalik memusuhimu. Mas, dia ingin menghancurkan reputasi bisnis kita. Biar saja, Fathia. Polisi punya bukti CCTV. Pengadilan tidak main Instagram. Hibur Haris, duduk di tepi ranjangku. Tapi hakim juga manusia, Mas. Kalau opini publik terlalu kuat, vonisnya bisa ringan. Dia bisa bebas dengan alasan gila, lalu kembali meneror kita. Aku menyentuh perban di wajahku. Sudah 3 hari aku menunda ini. Mas ambilkan cermin, pintaku. Fathia, jangan dulu. Dokter bilang. Ambilkan, Mas. Bentakku, untuk pertama kalinya aku meninggikan suara pada Haris. Aku perlu melihat apa yang dia lakukan padaku. Aku perlu alasan kuat untuk tidak memaafkannya. Haris menatapku lama, lalu menghela napas pasrah. Ia mengambil cermin kecil dari laci nakas dan memberikannya padaku dengan tangan gemetar. Aku mengangkat cermin itu perlahan. Hening. Di pantulan kaca itu, aku melihat seorang wanita asing. Separuh wajah kiriku masih Fathia yang dulu, kulit sawo matang yang bersih. Tapi separuh wajah kananku adalah peta penderitaan. Perban baru saja dibuka sebagian oleh perawat tadi pagi untuk diganti. Kulit di pipi kanan, mulai dari bawah mata hingga rahang, berwarna merah kehitaman, melepuh dan mengelupas. Ada jaringan parut yang mulai terbentuk, kasar dan tidak rata. Jejak jalur cairan kimia itu terlihat jelas, seperti aliran sungai lahar yang membakar habis kecantikanku. Aku menyentuh luka itu. Kebes. Saraf-saraf di permukaannya sudah mati. Ini bukan sekadar luka. Ini adalah tanda tangan ibu dia di wajahku. Tanda kepemilikan. Seolah dia ingin bilang, kalau kau tidak mati, kau akan hidup jelek selamanya. Haris memelukku dari samping, menyembunyikan wajahnya di bahuku. Ia menangis lagi. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku menurunkan cermin itu. Anehnya, aku tidak menangis histeris seperti yang kubayangkan. Rasa sedih itu ada, tapi tertutup oleh gelombang lain yang jauh lebih besar dan panas. Amarah. Amarah yang murni, dingin, dan terfokus. Cukup sudah menjadi korban. Cukup sudah menjadi menantu yang diam. Cukup sudah menunggu karma datang dari langit. Aku menatap Haris lewat pantulan cermin. Mataku, satu-satunya bagian wajah kananku yang selamat, kini menatap tajam, setajam mata elang. Mas Haris, panggilku. Suaraku tidak lagi serak. Suaraku stabil. Haris mengangkat wajahnya, menghapus air mata. Ya, sayang. Berhenti menangis. Air matamu tidak akan menyembuhkan wajahku dan tidak akan memenjarakan ibumu. Kataku dingin. Aku meraih tangan Haris, menggenggamnya erat. Dia memakai kartu, gila, untuk lolos dari hukum, kan? Dia memakai uangnya untuk membayar buzzer dan pengacara mahal itu, kan? Iya, jawab Haris pelan. Kalau begitu, kita matikan sumber napasnya, perintahku. Mas Haris, kamu adalah direktur operasional. Kamu punya akses ke perusahaan. Ibu dia sekarang statusnya tersangka kriminal. Haris mulai mengerti arah pembicaraanku. Matanya membelalak sedikit. Maksudmu? Lakukan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, besok pagi, kataku. Gunakan klausul Good Corporate Governance. Seorang komisaris yang terlibat kasus pidana berat harus dinonaktifkan demi menjaga citra perusahaan dan kepercayaan investor. Aku menatap Haris lekat-lekat, menyalurkan seluruh sisa kekuatanku padanya. Bekukan semua aset pribadinya yang terhubung dengan perusahaan. Blokir dividennya. Matikan akses kartu kredit unlimitednya. Buat dia tidak bisa membayar Anwar Sastra Negara sepeser pun. Haris menelan ludah. Itu langkah ekstrim. Itu artinya perang terbuka secara finansial dengan ibunya sendiri. Kamu siap melakukan itu, Mas? Kamu siap dibilang anak durhaka oleh seluruh dunia? Tantangku. Haris melihat luka di wajahku sekali lagi. Ia melihat perutku yang sedang melindungi anaknya. Lalu, ia mengangguk mantap. Wajahnya mengeras. Kembali ke mode pelindung yang kulihat di lobi rumah sakit.
Demi kamu dan anak kita, Fatia, aku siap jadi anak durhaka, jawab Haris. Aku akan buat dia miskin. Aku akan buat dia sadar bahwa tanpa uangnya, dia bukan siapa-siapa. Haris berdiri, mengambil ponselnya, dan langsung menelepon sekretaris perusahaan. Halo, Pak Budi. Siapkan undangan RUPSLB darurat untuk besok pagi. Agenda tunggal. Pemberhentian tidak hormat Ibu Diah Pitaloka dan pembekuan aset. Sebarkan ke semua pemegang saham minoritas sekarang juga. Aku bersandar kembali ke bantal, menatap langit-langit. Luka di wajahku masih terasa panas, tapi hatiku kini sedingin es. Silakan berpura-pura gila, Ibu Diah. Tapi mari kita lihat. Apakah kau masih bisa bersandiwara saat kau tidak punya uang untuk membeli penonton? Perang fisik sudah selesai. Sekarang, perang harta dimulai. Pagi itu, matahari bersinar terik di luar jendela rumah sakit, seolah alam semesta merestui pembakaran besar-besaran yang akan terjadi di kantor pusat PT Diah Textindo. Aku masih terbaring di ranjang, tapi pikiranku melayang jauh ke gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, tempat suamiku sedang berdiri menghadapi para serigala korporat. Haris telah memasang earphone nirkabel yang terhubung langsung dengan panggilan teleponku, membiarkanku mendengar setiap detik jalannya rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, yang ia pimpin. Suara Haris terdengar jernih di telingaku, tenang namun otoritatif. Bukan suara Haris yang dulu gemetar saat minta uang bensin. Ini suara Haris yang baru, Haris yang telah kehilangan ibunya dan menemukan tulang punggungnya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pemegang saham yang terhormat. Suara Haris membuka rapat. Terima kasih telah hadir dalam panggilan darurat ini. Kita tidak punya banyak waktu untuk basa-basi. Aku mendengar kasakusuk di latar belakang. Para investor pasti gelisah. Berita penangkapan Ibu Diah sudah menjadi santapan media. Saham perusahaan anjlok 15% pagi ini, dan kepanikan adalah bahan bakar terbaik untuk sebuah kudeta. Agenda kita tunggal, lanjut Haris. Penyelamatan integritas perusahaan dari skandal pidana yang melibatkan komisaris utama, Ibu Diah Pitaloka. Keberatan. Sebuah suara asing menyela. Itu suara Anwar Sastranegara, pengacara Ibu Diah. Rupanya ia hadir mewakili kliennya dengan surat kuasa. Klien saya belum terbukti bersalah. Azas praduga tak bersalah harus dihormati. Seru Anwar dengan nada arogan khas pengacara mahal. Ibu Diah sedang sakit. Beliau mengalami gangguan mental sementara. Anda tidak bisa memecat orang sakit. Aku tersenyum sinis di balik perban wajahku. Masuk perangkap. Di seberang sana, Haris tidak goyah. Ia justru terdengar seperti sedang menahan tawa kemenangan. Terima kasih, Pak Anwar, sudah mengingatkan kami, balas Haris santai. Justru itu poin utamanya. Anda sendiri yang menyatakan di media nasional kemarin bahwa Ibu Diah menderita demensia dini dan gangguan jiwa berat, bukan? Hening sejenak. Anwar terdengar gagap. Ya benar. Itu strategi pembelaan kami. Baik, kata Haris, suaranya mengeras seperti palu hakim. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan pasal 15 ayat 3, seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika terbukti tidak cakap secara hukum atau mengalami gangguan kejiwaan yang menghambat fungsi pengawasan. Suara napas tertahan terdengar dari para peserta rapat. Haris baru saja membalikkan senjata mereka. Jadi, Pak Anwar. Tekan Haris. Pilihannya hanya dua. Jika Ibu Diah sehat, maka dia adalah tersangka percobaan pembunuhan yang merusak citra perusahaan. Dia harus dipecat. Jika Ibu Diah gila seperti klaim Anda, maka dia tidak sah memimpin perusahaan. Dia juga harus dipecat. Skakmat, bisikku pelan di kamar rawat. Anwar Sastranegara terdiam 1000 bahasa. Ia sadar ia telah menggali lubang kubur untuk kliennya sendiri. Argumen, gila, yang ia pakai untuk menghindari penjara, kini menjadi tiket emas bagi Haris untuk melempar ibunya dari kursi kekuasaan. Saya mengajukan voting sekarang. Perintah Haris. Siapa yang setuju untuk memberhentikan Ibu Diah Pitaloka secara tidak hormat dan membekukan seluruh akses keuangannya demi menyelamatkan aset perusahaan? Tidak butuh waktu lama. Ketakutan akan rugi membuat para investor serempak mengangkat tangan. Setuju. 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 Turunkan dia. Suara ketukan palu terdengar 3 kali. Toh, toh, toh.
Diputuskan secara bulat. Mulai detik ini, Diah Pitaloka bukan lagi bagian dari PT Diah Textindo. Seluruh fasilitas, gaji, dividen, dan akses perbankan korporatnya dibekukan efektif per pukul 10 WIB hari ini. Aku menghembuskan napas panjang. Rasanya seperti ada batu besar yang diangkat dari dadaku. Sang ratu telah dilucuti mahkotanya. Kini, ia hanyalah seorang nenek tua dengan seragam tahanan oranye. Namun, drama belum berakhir. Bagian paling memuaskan justru terjadi 15 menit kemudian. Haris belum mematikan sambungan teleponnya. Ia berjalan keluar ruang rapat, dan aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa mengejarnya. "Pak Haris, tunggu sebentar." Itu suara Anwar. Nadanya tidak lagi arogan, melainkan panik. "Ada apa lagi, Pak Anwar? Klien Bapak sudah dipecat. Urusan kita selesai," jawab Haris dingin. "Bukan itu. Ini soal-soal visa ya." Suara Anwar merendah. "Tadi pagi tim keuangan kantor saya mencoba mencairkan cek termin pertama dari Ibu Diah. Ceknya tertolak. Insufficient funds. Dan kartu kredit beliau yang didaftarkan untuk biaya operasional juga declinet." Aku tertawa kecil. "Tentu saja." Haris bergerak cepat. "Oh, tentu saja tertolak," jawab Haris santai. "Semua rekening Ibu Diah terhubung dengan cash management perusahaan sebagai jaminan utang dagang. Begitu dia dipecat karena kasus pidana, sistem otomatis mengunci asetnya untuk audit forensik. Prosedur standar, Pak. Tapi kontrak saya ratusan juta. Saya tidak bisa bekerja kalau tidak dibayar." Anwar mulai terdengar putus asa. "Sidang pra-peradilan lusa. Siapa yang bayar saya?" "Itu bukan urusan saya," potong Haris tajam. "Bapak minta saja pada Ibu Diah di penjara. Mungkin dia punya simpanan emas di balik kasurnya. Tapi kalau saran saya, Pak, lebih baik Bapak mundur sekarang. Ibu Diah sudah bangkrut. Dia tidak akan sanggup membayar uang bensin Bapak sekalipun." Haris tidak menunggu jawaban. Ia melangkah pergi, meninggalkan pengacara mahal itu termangu di koridor dengan tagihan kosong di tangan. Siang harinya, Haris datang ke rumah sakit. Ia membawa sebuket bunga lili putih. Bunga kesukaanku, bukan bunga plastik norak pilihan ibunya. Ia duduk di sampingku, membuka kancing lengan kemejanya, tampak lelah tapi puas. "Sudah selesai, Fatia," katanya lembut. Dia resmi jadi gelandangan elit. Semua kartu kreditnya mati. Mobil-mobilnya akan ditarik leasing kantor besok. Rumah Pondok Indah juga disegel sebagai aset sengketa. "Lalu, bagaimana reaksinya?" tanyaku. Aku haus akan detail. Haris mengeluarkan ponselnya. "Polisi yang menjaga selnya mengirimiku video ini tadi siang. Saat dia mencoba memesan makanan dari luar pakai aplikasi ojek online di HP selundupan. Aku menonton video itu. Di dalam sel yang sempit, Ibu Diah tampak memegang ponsel dengan tangan gemetar. Wajahnya kusut, tanpa make up, memperlihatkan keriput tua yang selama ini ia sembunyikan. "Kenapa tidak bisa? Kenapa declinet? Ini kartu platinum. Coba lagi," teriaknya pada layar HP. Ia mencoba kartu lain. Gagal. Kartu ketiga. Gagal. "Haris, kamu apakan uang Mama?" "Haris." Ia membanting ponsel itu ke lantai sel, lalu merosot duduk di pojokan, menangis meraung-raung. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan anak kecil yang mainannya diambil paksa. Di video itu, terlihat seorang napi wanita lain, bertato dan berwajah garang, mendekatinya. Napi itu menendang kaki Ibu Diah. "Woi, berisik. Ini penjara, bukan hotel. Jangan teriak-teriak atau gue sumpal mulut lu pakai kain pel." Ibu Diah langsung terdiam, menciut ketakutan. Aku meletakkan ponsel itu. Kepuasan hangat menjalar di dadaku, sedikit meredakan rasa perih di wajahku. "Kain pel. Gumong." Ironis sekali. Anwar Sastra Negara sudah resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai kuasa hukumnya sejam yang lalu, lapor Haris. Sekarang ibu hanya didampingi pengacara publik gratisan yang disediakan negara. Peluangnya untuk bebas praktis nol. Aku menatap Haris. Pria di depanku ini telah menghancurkan hidup ibunya sendiri demi aku. Beban moral itu pasti berat, meski ia tidak mengatakannya.
Kamu menyesal, Mas? Tanyaku pelan. Haris menatap mataku lekat-lekat. Ia menyentuh perban di pipiku dengan sangat hati-hati. Setiap kali aku melihat perban ini, dan setiap kali aku ingat ada racun di darah anak kita. Haris menggeleng tegas. Tidak ada penyesalan. Dia menuai apa yang dia tanam. Aku cuma mempercepat masa panennya. Haris mencium tanganku. Sekarang, fokuslah sembuh. Sidang pertama minggu depan. Kamu harus kuat, karena di sana dia pasti akan menyerang mentalmu habis-habisan. Aku siap, Mas, jawabku. Dan aku bersungguh-sungguh. Wajahku mungkin rusak, tapi jiwaku telah ditempa menjadi baja. Aku akan datang ke pengadilan itu. Aku akan berdiri di hadapannya dengan perut buncitku dan wajah perbanku. Aku akan menjadi mimpi buruk terburuknya. Korban yang tidak mau mati. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa sesak dan pengap, meskipun pendingin ruangan berdengung maksimal. Bau pelitur kayu tua bercampur dengan aroma keringat dari ratusan orang yang memadati kursi pengunjung. Wartawan, mantan karyawan PT Diah Tekstindo, hingga ibu-ibu arisan sosialita yang dulu memuja Ibu Diah, semuanya hadir. Mereka datang bukan untuk mendukung, melainkan untuk menyaksikan runtuhnya sebuah dinasti. Aku duduk di kursi saksi korban, tepat di barisan depan. Aku sengaja tidak menutupi wajah kananku dengan kerudung. Aku membiarkan perban medis itu terlihat jelas. Biarkan dunia melihat karya seni yang dilukis oleh mertuaku. Di sampingku, Haris menggenggam tanganku erat. Telapak tangannya dingin, tapi genggamannya mantap. Ia tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke depan, ke arah kursi terdakwa. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Ketukan palu hakim membuka persidangan yang paling dinanti tahun ini. Lalu, pintu samping terbuka. Masuklah dia. Ibu Diah Pitaloka. Pemandangan itu sungguh kontras hingga membuatku nyaris tidak mengenalinya. Tidak ada lagi kebaya sutra, berlian, atau sanggul tinggi yang angkuh. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah di atas kemeja putih lusuh yang kebesaran. Rambutnya yang dulu hitam legam karena semir mahal, kini terlihat memutih di bagian akar, uban yang tumbuh liar hanya dalam waktu 2 minggu penahanan. Wajahnya polos tanpa make-up, memperlihatkan kulit kendur dan kantung mata hitam yang dalam. Namun, mata itu masih sama. Mata itu masih memancarkan api kebencian saat menatapku. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di sana. Hanya ada kemarahan karena tertangkap. Di sampingnya duduk seorang pengacara muda dari Lembaga Bantuan Hukum, lebih, pengganti Anwar Sastra Negara yang kabur. Pengacara itu tampak gugup, berkali-kali menyeka keringat di dahinya. Ia tahu ia sedang membela kasus yang mustahil dimenangkan. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan bacakan dakwaan, perintah Hakim Ketua, seorang pria parubaya dengan wibawa yang mengintimidasi. Jaksa berdiri dan membacakan dakwaan dengan suara lantang. Pasal 340-53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana, subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Setiap kata, racun arsenik, pestisida, dan air keras yang diucapkan jaksa membuat suasana ruang sidang semakin tegang. Gumaman ngeri terdengar dari bangku pengunjung. Keberatan, Yang Mulia. Pengacara muda Ibu Diah berdiri dengan kaki gemetar. Klien kami tidak memiliki motif pembunuhan. Tindakan tersebut murni ketidaksengajaan akibat kondisi mental klien kami yang tidak stabil. Beliau mengira itu obat herbal. Bohong. Satu kata itu meluncur dari mulut Ibu Diah. Bukan ditujukan pada jaksa, tapi pada pengacaranya sendiri. Ibu Diah menepis tangan pengacaranya kasar. Jangan bilang saya gila. Saya tidak gila. Saya Diah Pitaloka. Saya pengusaha sukses. Berhenti merendahkan saya di depan orang-orang ini. Hakim mengetuk palu. Terdakwa, harap tenang. Biarkan penasihat hukum Anda bicara. Dia bodoh. Yang Mulia. Dia pengacara gratisan yang tidak becus. Bentak Ibu Diah. Kesombongannya muncul, mengalahkan akal sehatnya. Ia tidak tahan dianggap gila atau lemah. Meskipun itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya. Jaksa penuntut umum tersenyum tipis. Ia tahu umpan sudah dimakan. Baiklah, jika terdakwa merasa sehat walafiat,
Izinkan kami memutar barang bukti utama. Video rekaman CCTV dapur tanggal 15 Oktober 2024. Layar proyektor besar di dinding menyala. Ruang sidang menjadi gelap. Video itu diputar. Momen mengerikan itu kembali tersaji. Sosok Ibu Diah di dapur, menuangkan bubuk arsenik, meneteskan pestisida cair dan kemudian, senyum itu. Senyum lebar yang mengerikan saat ia mengaduk racun di cawan keramik. Senyum seorang pembunuh yang menikmati karyanya. Lalu, audio rekaman yang sudah di-enhance, diperjelas, oleh tim forensik digital terdengar menggema lewat speaker ruang sidang. Mati pelan-pelan ya. Benalu biar Mila bisa masuk. Harta Haris cuma buat mama. Gas. Seluruh pengunjung sidang menahan napas serentak. Suara itu begitu jelas, begitu sadis, dan begitu dingin. Video beralih ke rekaman kedua. Momen perendaman kain pel dengan air keras. Biar wajahnya hancur sekalian. Biar Haris jijik lihat mukanya. Lampu ruang sidang kembali dinyalakan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Ratusan pasang mata kini menatap Ibu Diah dengan tatapan horor dan jijik. Bahkan hakim terlihat menggelengkan kepala tak percaya. Terdakwa Diah Pitaloka. Suara hakim bergetar menahan amarah. Apa pembelaan Anda terhadap video ini? Anda terlihat sangat sadar, sangat terencana, dan sangat menikmati perbuatan Anda. Ibu Diah berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena tekanan emosi yang sudah diubun-ubun. Ia merasa dipojokkan. Ia merasa dihakimi oleh orang-orang yang menurutnya lebih rendah darinya. Ia menatapku. Tatapan kami bertemu. Aku tidak memalingkan wajah. Aku menatapnya balik dengan sorot mata menantang. Ayo, Bu. Keluarkan aslimu. Jangan bersembunyi lagi. Dan bendungan itu pun jebol. Iya. Memang saya yang lakukan. Puas kalian? Teriakan Ibu Diah meledak, memecahkan keheningan sidang. Ia menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar. Dia pantas mendapatkannya. Dia benalu. Dia parasit. Ibu Diah berteriak seperti orang kesurupan, melupakan semua strategi hukum. Dia datang dari kampung, tidak bawa apa-apa, tapi mau menguasai harta anakku. Dia mau merebut Haris dariku. Terdakwa. Jaga sikap Anda, hardik hakim. Tapi Ibu Diah tidak peduli. Ia sudah lepas kendali. Saya ibunya. Saya yang melahirkan Haris. Saya yang membangun pabrik itu dari nol. Uang itu milik saya. Harta itu milik saya. Kenapa saya harus bagi dengan perempuan gembel ini? Ia beralih menatap Haris, air mata kemarahan membasahi pipi keriputnya. Dan kau, Haris, anak bodoh. Kau lebih memilih perempuan cacat itu daripada ibumu sendiri. Kau biarkan dia hamil supaya posisinya kuat. Hah? Makanya aku racuni dia. Supaya janin sialan itu mati. Supaya darah dagingmu tetap murni milikku. Duh. Pengakuan itu meledak lebih keras daripada bom. Ia mengakuinya. Secara verbal. Di depan hakim. Di depan jaksa. Di depan wartawan. Ia mengakui bahwa ia sengaja ingin membunuh cucunya sendiri demi harta. Ruang sidang gempar. Wartawan berebut memotret momen bersejarah itu. Pengunjung bersorak mencemooh. Pembunuh. Nenek sihir. Hukum mati saja. Ibu Diah terengah-engah, dadanya naik turun. Ia melihat sekeliling, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Ia melihat wajah Haris. Haris tidak marah. Haris tidak sedih. Haris menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tatapan seseorang yang melihat orang asing yang sudah mati. Haris berdiri perlahan. Ia meminta izin pada hakim untuk bicara. Yang mulia, suara Haris tenang, namun menusuk tulang. Ibu saya baru saja mengakui bahwa dia secara sadar ingin membunuh istri dan anak saya yang belum lahir. Demi uang. Haris menatap ibunya untuk terakhir kali. Ibu Diah, mulai hari ini, Anda tidak punya anak. Dan Anda tidak punya harta. Nikmatilah masa tua Anda di penjara. Itu satu-satunya rumah yang pantas untuk pembunuh anak. Mendengar vonis putranya sendiri, kaki Ibu Diah lemas. Ia ambruk kembali ke kursi terdakwa. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar,
Ia baru saja menggali kuburannya sendiri dengan mulutnya yang tak bisa dijaga. Pengacara mudanya hanya bisa menepuk jidat, menutup berkas perkaranya. Ia tahu sidang ini sudah selesai bahkan sebelum vonis dibacakan. Hakim ketua mengetuk palu dengan keras untuk menenangkan hadirin. Sidang ditunda 1 jam untuk musyawarah majelis hakim. Namun, berdasarkan bukti dan pengakuan terdakwa di muka persidangan, majelis menilai unsur kesengajaan telah terpenuhi secara sempurna tanpa keraguan sedikit pun. Aku mengelus perutku. Ada tendangan kecil di sana. Fathan sepertinya juga mendengar kemenangan ini. Aku menatap Ibu Diah yang kini menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, bukan karena malu, tapi karena hancur. Sang ratu telah jatuh, dan kali ini, tidak ada satupun tangan yang akan mengulur untuk membantunya bangkit. Keadilan telah menemukan jalannya, lewat jalan yang paling brutal, mulut si pelaku sendiri. Palu hakim telah diketuk 3 kali dengan bunyi yang mematikan. Vonis 20 tahun penjara dipotong masa tahanan. Kalimat itu masih berdenging di telinga Diah Pitaloka saat petugas kejaksaan menyeretnya keluar dari mobil tahanan. Ia tidak dibawa pulang ke rumah mewahnya di Pondok Indah. Ia dibawa ke gerbang besi tinggi berkarat yang menjadi pintu masuk lapas wanita kelas 2A. Diah menatap tembok beton setinggi 4 meter yang dilapisi kawat berduri itu. Kakinya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam 55 tahun hidupnya, ia tidak memiliki kuasa. Tidak ada pelayan, tidak ada sopir, dan yang paling parah, tidak ada uang. Jalan yang cepat, Bu. Jangan lelet kayak Putri Solo. Bentak seorang sipir wanita berbadan tegap, mendorong punggung Diah dengan kasar. Jangan dorong-dorong. Saya ini orang terhormat. Saya bisa lapor ke atasan kamu. Diah mencoba membentak balik, refleks arogansinya masih belum hilang. Sipir itu tertawa terbahak-bahak, tawa yang kering dan meremehkan. Orang terhormat? Di sini, kamu cuma nomor tahanan 305. Dan atasan saya nggak peduli sama nenek-nenek pembunuh cucu kayak kamu. Masuk. Diah didorong masuk ke dalam blok tahanan. Bau apek, keringat, dan aroma sanitasi yang buruk langsung menyergap hidungnya. Ini adalah bau kemiskinan yang selalu ia benci. Ia digiring menuju sel blok anggrek. Nama yang indah untuk sebuah neraka yang berisi 30 narapidana dalam satu ruangan besar. Tidak ada kasur empuk. Yang ada hanyalah tikar-tikar lusuh yang digelar berdempetan di lantai semen dingin. Begitu Diah melangkah masuk, keheningan menyelimuti ruangan. Puluhan pasang mata menatapnya. Mata-mata liar, lapar, dan berbahaya. Mereka sudah melihat berita di TV. Mereka tahu siapa nenek baru yang masuk ini. Wah, lihat siapa yang datang. Suara serak seorang wanita memecah keheningan. Dari sudut ruangan, bangkitlah seorang wanita bertubuh gempal dengan tato naga melingkar di lehernya. Namanya Yati, jagal, bos dari blok anggrek, residivis kasus pembunuhan berantai. Yati berjalan mendekati Diah, diikuti 2 anak buahnya yang menyeringai jahat. Diah mundur selangkah, memeluk bungkusan plastik berisi baju gantinya dengan erat. Mau apa kalian? Jangan dekat-dekat. Saya punya pengacara. Yati tertawa, memamerkan giginya yang ompong satu. Ia mengitari Diah, mengamati mantan sosialita itu dari atas ke bawah. Pengacara? Di sini hukumnya beda. Nek, kata Yati. Ia mencolek pipi Diah yang keriput dengan jari telunjuknya yang kasar. Dengar-dengar, nenek ini suka main racun ya? Suka ngeracunin menantu hamil? Suka ngelempar orang pakai kain pel? Wajah Diah memucat. Berita itu sudah menyebar sampai ke dalam sini. Itu fitnah. Saya dijebak. Elak Diah gemetar. Dijebak matamu. Yati menampar pipi Diah dengan keras. Plah. Diah terhuyung, memegangi pipinya yang panas. Belum pernah seumur hidupnya ia ditampar orang. Dulu, dialah yang menampar. Di sini, kami memang penjahat, Nek. Aku bunuh orang karena dia perkosa adikku. Si Marni itu nyolong karena anaknya lapar. Yati menunjuk teman-temannya. Tapi kami nggak ada yang sejahat iblis kayak kamu. Mau bunuh cucu sendiri demi harta? Cuy! Yati meludah tepat di wajah Diah. Ludah kental itu menempel di dahi Diah, meluncur turun melewati hidungnya. Diah menjerit jijik, berusaha menyekanya. Dasar orang kampung! Berani-beraninya kamu meludahi saya. Kamu tidak tahu siapa saya?
Tahu kok, jawab Yati santai. Ia berbalik dan mengambil sesuatu dari sudut sel dekat kamar mandi umum yang pesing. Sebuah kain pel. Kain pel itu sudah berwarna abu-abu kehitaman, basah, berlendir, dan baunya seperti campuran air kencing dan jamur. Itu adalah kain pel yang dipakai membersihkan WC umum narapidana yang sering mampet. Yati mencelupkan kain itu lagi ke dalam ember butek, lalu memerasnya sedikit, hanya sedikit, membiarkan air kotor menetes-netes. Katanya nenek hobi ngelempar kain pel ke muka orang ya. Yati menyeringai sadis. Kita lihat, seenak apa sih rasanya? Biar impas. Dia membelalak horor. Ia mundur sampai punggungnya menabrak jeruji besi. Jangan. Saya baik. Saya kasih uang. Berapa kalian mau? Dia berteriak panik, mencoba menyogok dengan harta yang sudah tidak ia miliki. Uangmu sudah nggak laku di sini. Nek, kami butuh hiburan. Yati mengayunkan tangannya. Biur, plok. Kain pel busuk itu mendarat telak di wajah dia. Kali ini, tidak ada Haris yang menolong. Tidak ada dokter yang merawat. Tidak ada AC dingin. Kain itu menutupi seluruh wajahnya, membekap mulut dan hidungnya dengan bau busuk yang memualkan. Air limbah kotor merembes masuk ke mulut dia yang terbuka karena berteriak. Dia meronta, menarik kain itu dari wajahnya, lalu muntah hebat di lantai. Ia memuntahkan isi perutnya karena rasa jijik yang luar biasa. Hahaha, rasain tuh. Itu parfum baru buat Ratu Tekstil. Sorak para napi lain, bertepuk tangan kegirangan melihat karma instan itu terjadi. Dia tersungkur di lantai semen yang dingin, menangis terseduh-seduh di tengah muntahannya sendiri. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena hancurnya harga diri yang selama ini menjadi satu-satunya pakaiannya. Mulai hari ini, kata Yati, menendang pinggang dia agar menyingkir dari tengah ruangan. Tugasmu adalah jadi tukang pel WC. Setiap pagi, siang, dan malam. Kalau lantainya nggak kinclong, kain pel itu bakal masuk ke mulutmu lagi. Ngerti? Dia tidak menjawab. Ia hanya bisa mengangguk lemah sambil terisak. Malam itu, dia pitaloka tidur meringkuk di dekat lubang kakus, tanpa bantal, tanpa selimut. Di dalam kegelapan penjara, bayangan wajah Fatia yang diperban dan tatapan dingin Haris terus menghantuinya. Ia ingat kata-katanya sendiri di pengadilan, dia pantas mendapatkannya. Kini, di atas lantai dingin yang berbau pesing ini, dia menyadari satu hal dengan sangat menyakitkan. Dialah yang pantas mendapatkan semua ini. Dan ini baru hari pertama dari 7.300 hari yang harus ia jalani. 6 bulan telah berlalu sejak dia pitaloka memasuki gerbang lapas wanita. 6 bulan yang terasa seperti 6 abad bagi mantan Ratu Tekstil itu. Tubuh dia kini tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi dan disemir hitam legam, kini dibiarkan tergerai tipis, kusam, dan memutih sepenuhnya. Wajahnya yang dulu kencang berkat botoks rutin, kini layu dan dipenuhi flek hitam akibat kurang gizi dan stres berkepanjangan. Di penjara ini, tidak ada yang memanggilnya Ibu Diah. Panggilannya hanyalah Sipel. Julukan yang menyakitkan, namun akurat. Sejak insiden hari pertama dengan Yati, dia dijadikan petugas kebersihan tidak resmi untuk blok anggrek. Setiap pagi, sebelum narapidana lain bangun, ia harus sudah menyikat 10 kamar mandi jongkok yang baunya bisa membuat pingsan. Setiap sore, ia harus mengepel lorong panjang penjara yang lantainya terbuat dari semen kasar. Ayo cepat, pel! Jangan lelet. Bentar lagi jam makan malam. Kalau lantai ini belum kering, jatah makanmu gue kasih ke tikus. Teriakan Yati menggema di lorong yang lembab itu. Dia, dengan punggung yang sudah membungkuk permanen karena rematik kambuhan, mempercepat gerakan tangannya. Ia memegang gagang pel kayu yang kasar, mencelupkannya ke dalam ember berisi air keruh. Tangannya yang keriput dan kapalan itu gemetar hebat. Dulu, tangan ini hanya memegang cangkir teh porselen dan kartu kredit platinum. Dulu, tangan ini yang menabur racun ke makanan menantunya. Dulu, tangan ini yang melempar kain pel ke wajah Fatia. Sekarang, kain pel adalah satu-satunya temannya. Dan musuh terbesarnya. Iya, sebentar lagi selesai. Cicit dia, suaranya parau. Ia tidak berani membantah. Bantahan berarti pukulan, dan tulang tuanya sudah tidak sanggup menerima memar lagi. Dia memeras kain pel itu sekuat tenaga.
Air sabun murahan yang licin menetes ke lantai. Pikirannya melayang pada kenangan masa lalu yang kini terasa seperti mimpi. Ia membayangkan ruang tamu marmernya yang dingin. Ia membayangkan sofa empuknya. Ia membayangkan Haris memijat kakinya. "Haris, kenapa kamu tidak pernah datang?" Batin dia merintih. "Mama rindu. Mama mau pulang." Sejak divonis, tidak ada satupun keluarga yang menjenguknya. Haris benar-benar membuangnya. Pengacara gratisannya pun sudah lama menghilang. Dia benar-benar sendirian di dunia yang kejam ini. Bengong lagi. Yati, yang sedang bosan menunggu antrean mandi, memutuskan untuk bermain sedikit. Ia berjalan mendekati dia, membawa gayung berisi sisa air sabun mandi. Tanpa peringatan, Yati menyiramkan air sabun itu tepat di depan kaki dia. Biur! Lantai semen yang sudah licin itu kini menjadi jebakan maut. Genangan busa putih menyebar cepat. "UPS, tumpah," kata Yati sambil menyeringai jahat. "Bersihin lagi dong, Pel. Masih kotor tuh. Jangan sampai ada yang kepleset, kan bahaya buat orang tua." Para napi lain tertawa terbahak-bahak melihat penghinaan itu. Dia merasakan amarah yang sudah lama padam kembali menyala sedikit. Ia lelah. Ia lapar. Ia sakit. Kamu sengaja." Desis dia, matanya berair. "Apa? Mau ngelawan?" Tantang Yati, melotot garang. "Cepat Pel atau gue injak tangan lo." Dengan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur, dia melangkah maju untuk mengepel tumpahan itu. Ia terburu-buru. Ia ingin segera menyelesaikan ini dan meringkuk di pojokan selnya. Ketergesaan itulah yang menjadi akhir segalanya. Kaki kanan dia, yang mengenakan sandal jepit karet yang sudah tipis alasnya, menginjak genangan sabun cair itu. Tidak ada cengkeraman. Tidak ada gesekan. Kaki itu meluncur bebas ke depan. Tubuh tua dia kehilangan keseimbangan. Ia mencoba menggapai tembok, tapi tangannya hanya menangkap udara kosong. Gagang pel kayu di tangannya terlepas, melayang ke udara. Waktu seolah berhenti. Dalam detik-detik ia melayang jatuh. Dia melihat langit-langit penjara yang kotor. Ia teringat momen saat ia menjegal Fatia di pesta. Ia teringat bagaimana Fatia jatuh menghantam meja marmer. Kini, giliran dia. Krak! Suara tulang patah terdengar sangat nyaring dan mengerikan. Lebih keras daripada suara jatuhnya ember. Punggung dia menghantam pinggiran beton saluran air yang tajam dengan kekuatan penuh. Tulang belakangnya, tiang penyangga hidupnya, menghantam sudut keras itu. Dia tidak berteriak. Mulutnya terbuka lebar dalam jeritan bisu. Matanya melotot nyaris keluar. Rasa sakit yang meledak di punggungnya begitu hebat, hingga sistem sarafnya mengalami shock seketika. Lalu, setelah ledakan rasa sakit itu, datanglah kehampaan. Dia tergeletak di lantai basah, di tengah genangan air pel kotor, persis seperti Fatia dulu. Yati dan napi-napi lain berhenti tertawa. Mereka melihat posisi jatuh dia yang tidak wajar. "Woi, bangun! Jangan akting!" teriak Yati, menendang kaki dia pelan. Dia menatap kakinya yang ditendang itu. Ia melihatnya bergerak karena tendangan Yati, tapi ia tidak merasakannya. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya. Tidak bisa. Ia mencoba mengangkat lututnya. Tidak bisa. Ia mencoba menggeser pinggulnya. Tidak bisa. Separuh tubuhnya, dari pinggang ke bawah, terasa mati. Seolah-olah tubuh bagian bawahnya telah dipotong dan dibuang. Kakiku mana?" bisik dia horor. "Kenapa kakiku tidak ada rasanya?" Kepanikan melanda. Dia mencoba bangun menggunakan tangannya, menyeret tubuhnya. Tapi kakinya hanya terseret seperti karung beras yang berat dan tak bernyawa. Tolong! Tolong! Saya nggak bisa gerak. Kaki saya mati." Jeritan dia akhirnya pecah. Melengking memilukan, memenuhi lorong penjara. Itu adalah jeritan seseorang yang menyadari bahwa hidupnya baru saja berakhir, meski jantungnya masih berdetak. 2 jam kemudian, poliklinik lapas. Dokter penjara, seorang pria parubaya yang tampak lelah dan tidak simpatik, melepaskan stetoskopnya. Ia menatap dia yang terbaring di ranjang besi tipis dengan tatapan datar. Tidak ada ruang VVIP. Tidak ada dokter spesialis bedah saraf terbaik. Hanya ada poliklinik penjara yang bau obat murahan. "Bagaimana, Dok?"
Kapan saya bisa jalan lagi? Saya janji nggak akan nakal lagi. Dia memohon, air matanya membasahi bantal yang apek. Dokter itu menggeleng pelan. Ia tidak berbasa-basi. Tulang belakang lumbal 3 dan 4 ibu hancur. Serpihan tulangnya memutus saraf sumsum tulang belakang. Cedera spinal cord permanen. Dokter itu menutup berkas medisnya. Ibu lumpuh total dari pinggang ke bawah. Ibu tidak akan pernah bisa berjalan lagi seumur hidup. Dunia dia menjadi gelap. Lumpuh? Di penjara? Itu adalah hukuman mati yang lambat. Itu berarti dia tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Dia harus memakai popok jatah penjara yang kasar dan jarang diganti. Dia harus bergantung pada belas kasihan napi lain. Napi yang membencinya, untuk sekadar membalikan badan agar tidak lecet. Dia yang dulu jijik melihat orang kotor, kini akan hidup bergelimang kotorannya sendiri. Tidak mungkin. Haris, panggil anak saya. Dia punya uang. Dia bisa bawa saya ke Singapura. Operasi. Saya mau operasi. Dia meracau histeris. Dokter itu menghela napas. Kami sudah menghubungi nomor darurat yang terdaftar. Pak Haris Wijaya. Mata dia berbinar. Harapan terakhir. Dia datang? Dia kirim ambulans? Tidak, jawab dokter itu dingin. Beliau bilang, beliau sibuk mengurus bayinya yang baru lahir. Beliau bilang, ikuti saja prosedur standar lapas. Tidak ada dana untuk operasi swasta. Jawaban itu menghancurkan sisa jiwa dia yang masih utuh. Haris tahu. Dan Haris tidak peduli. Diah Pitaloka, sang ratu tekstil, kini hanyalah seonggok daging tak berdaya di atas ranjang besi. Ia teringat doa Fatia, teringat kain pel itu, teringat racun itu. Ia ingin menjerit, tapi suaranya habis. Ia hanya bisa menatap langit-langit yang retak, menyadari bahwa kain pel yang dulu ia gunakan untuk menghina orang lain, kini telah menjadi alat Tuhan untuk mematahkannya selamanya. Di luar jendela jeruji, hujan mulai turun deras, seolah mencuci dosa dunia, tapi tidak dosanya. Dosanya kini terpatri mati dalam tubuh yang kaku ini. 1 tahun kemudian, cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang. Bukan taman yang didesain kaku oleh arsitek lanskap mahal seperti di rumah pondok indah dulu, melainkan taman sederhana dengan rumput hijau segar dan ayunan kayu yang dicat putih. Di teras belakang rumah minimalis di kawasan Bintaro itu, Fatia duduk di kursi rotan sambil memangku seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan yang gemuk dan sehat. Bah. Celoteh bayi itu, air liurnya menetes membasahi bib bergambar beruang. Tangan mungilnya berusaha meraih hidung ibunya. Fatia tertawa renyah, tawa yang lepas tanpa beban. Ia mencium pipi gembil bayi itu bertubi-tubi. Iya, sayang. Fathan mau apa? Mau susu lagi? Tanya Fatia lembut. Bayi itu adalah Fathan Wijaya. Nama, Fathan, berarti kemenangan. Nama yang dipilih Fatia sebagai simbol bahwa nyawa kecil ini telah memenangkan pertarungan melawan racun arsenik, pestisida, dan kebencian neneknya sendiri bahkan sebelum ia lahir ke dunia. Secara medis, kelahiran Fathan adalah keajaiban. Dokter Rian sempat khawatir akan ada cacat bawaan akibat paparan zat kimia. Namun, Fathan lahir sempurna. Kulitnya bersih, organnya sehat, dan tangisannya saat lahir begitu kencang hingga membuat Haris menangis sesenggukan di ruang bersalin. Fatia mengelus rambut tipis anaknya. Matanya kemudian beralih ke pantulan dirinya di pintu kaca geser. Wajahnya telah berubah. Setelah 3 kali operasi rekonstruksi kulit dan perawatan laser intensif, luka bakar mengerikan di pipi kanannya tidak lagi terlihat seperti daging mentah yang melepuh. Kini, yang tersisa hanyalah jaringan paru tipis berwarna sedikit lebih terang dari kulit aslinya, memanjang dari bawah mata hingga ke dekat telinga. Fatia tidak berusaha menutupi bekas luka itu dengan make-up tebal. Baginya, garis itu bukan tanda kejelekan, melainkan medali perang. Itu adalah bukti bahwa ia pernah berjalan melewati neraka dan keluar dalam keadaan hidup. Sedang melamun apa, Bu Direktur? Suara bariton yang hangat menyapa dari belakang. Haris muncul membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng. Ia mengenakan kaos oblong santai dan celana pendek, jauh dari citra kaku, anak mami, yang dulu selalu memakai kemeja licin bahkan di hari Minggu. Sejak keluar dari bayang-bayang ibunya,
Haris telah merombak total manajemen PT Diah Tekstindo. Ia memecat semua kroni ibunya yang korup, mengubah budaya kerja feodal menjadi profesional, dan bahkan mengganti nama perusahaan menjadi PT Wijaya Sentosa. Perusahaan itu kini lebih sehat dan profitabel daripada saat dipimpin Ibu Diah. Haris meletakkan nampan di meja, lalu duduk di samping Fathia, merangkul bahu istrinya dan mencium puncak kepala Fathan. "Nggak melamun, Mas. Cuma bersyukur," jawab Fathia, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Fathan makin berat loh. Kayaknya dia bakal tinggi kayak papanya." "Asal jangan sifatnya kayak papanya yang dulu ya," canda Haris, menertawakan masa lalunya yang pengecut. "Dia harus berani kayak mamanya. Berani melawan singa." Suasana hening sejenak, hening yang nyaman. Namun, Haris kemudian merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih yang agak kusam. Tidak ada perangko, hanya stempel pos khusus. Stempel lapas wanita kelas 2A. Senyum di wajah Fathia sedikit memudar melihat amplop itu. "Datang lagi?" tanyanya datar. "Iya." Sipir bilang ini dituliskan oleh teman satu selnya. "Karena yah, kamu tahu, tangannya sudah susah digerakkan," jawab Haris. "Itu adalah surat keempat yang dikirim Ibu Diah dalam 6 bulan terakhir. Isinya selalu sama, menurut sipir yang membacanya sekilas. Permohonan ampun, keluhan tentang popok yang jarang diganti, rasa sakit akibat bed sores, luka baring, di punggungnya yang mulai membusuk, dan permintaan uang untuk membeli obat pereda nyeri. Kabar terakhir yang mereka dengar, kelumpuhan Ibu Diah semakin parah. Ia kini sepenuhnya terbaring di ranjang poliklinik lapas, menjadi tontonan dan beban bagi napi lain. Kesombongannya telah hilang, digantikan oleh tatapan kosong dan racauan senil yang memanggil-manggil nama Haris. Haris memegang amplop itu, menimang-nimangnya. "Kamu mau baca?" tawar Haris. Mungkin dia minta maaf dengan tulus kali ini. Fathia menatap amplop itu lama. Ia mengingat kain pel kotor yang menampar wajahnya. Ia mengingat rasa logam di lidah akibat racun. Ia mengingat bagaimana wanita itu tersenyum saat meracik kematian. Fathia menggeleng pelan. "Minta maaf pada manusia itu mudah, Mas. Tapi dia harusnya minta maaf pada Tuhan. Aku sudah memaafkannya demi ketenangan jiwaku sendiri. Tapi aku tidak butuh membaca keluhannya. Itu racun, Mas. Dan aku sudah bersumpah tidak akan membiarkan racun masuk rumah ini lagi." Haris mengangguk, setuju sepenuhnya. Ia tidak membuka amplop itu. Ia mengambil korek api dari saku celananya. Korek yang biasa ia pakai untuk menyalakan lilin ulang tahun, bukan rokok. Di hadapan Fathia dan Fathan, Haris membakar ujung amplop itu. Api melahap kertas murah itu dengan cepat. Tulisan tangan cakar ayam di depannya berubah menjadi abu hitam, melayang terbawa angin pagi, menjauh dari rumah mereka, lenyap tak berbekas. "Sudah selesai," kata Haris, membuang sisa abu ke tanah. "Masa lalu sudah jadi debu." Fathan tiba-tiba tertawa lagi. Tangannya menepuk-nepuk udara seolah sedang menangkap abu yang terbang itu. Tawa bayi itu memecah ketegangan, mengembalikan kehangatan ke teras rumah. Fathia menatap langit biru yang cerah. Dulu, ia berpikir bahwa kain pel kotor yang dilempar mertuanya adalah simbol penghinaan terendah. Bahwa ia adalah sampah yang pantas dibersihkan. Tapi hari ini, ia menyadari makna yang berbeda. Kain pel itu memang kotor. Tapi lemparan itulah yang justru membersihkan hidupnya. Jika kain pel itu tidak dilempar, Fathia mungkin masih akan meminum racun itu setiap pagi sampai mati perlahan. Haris mungkin masih akan menjadi boneka ibunya selamanya. Dan Fathan tidak akan pernah lahir dengan selamat. Kain pel itu adalah katalis. Kejahatan Ibu Diah adalah pemicu kehancurannya sendiri. Fathia menyentuh pipi kanannya yang berparut, lalu beralih menyentuh pipi mulus Fathan. "Terima kasih, Mas," bisik Fathia, "untuk memilih kami." Haris mengecup kening istrinya tepat di atas bekas luka itu. "Terima kasih sudah bertahan hidup, Fathia." Di dalam penjara yang dingin dan bau, seorang wanita tua lumpuh mungkin sedang menangis menatap tembok beton, meratapi harta dan kuasanya yang hilang. Tapi di sini, di rumah sederhana ini, harta yang sesungguhnya sedang tertawa dalam gendongan ibunya. Keadilan telah tuntas. Buku lama telah ditutup dan dibakar. Kini, saatnya menulis halaman baru yang bersih, tanpa noda, dan tanpa racun.